Matahari sore masuk melalui jendela-jendela besar di apartemen Citra di kawasan Menteng, Jakarta. Sinar keemasan menerangi perabotan yang dipilih dengan cermat. Setiap bagiannya melambangkan sebuah pencapaian. Bagi Citra, apartemen 3 kamar itu bukan hanya sekadar properti. Itu adalah simbol kemandiriannya yang diraih setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai manajer operasi di Nusantara Logistik, salah satu perusahaan terbesar di sektor tersebut di tanah air. Pada usia 35 tahun, Citra Lestari telah membangun kehidupan yang akan dikagumi banyak orang. Lulusan administrasi dari Universitas Indonesia, UI, dengan gelar MBA dalam manajemen bisnis, karirnya berkembang pesat melalui dedikasi yang tak kenal lelah. Rambut coklatnya, yang selalu terikat rapi saat jam kerja, kini tergerai longgar di bahunya saat ia menyiapkan tas kecil untuk makan siang hari Minggu, yang tak terhindarkan di rumah orang tuanya. Citra menghela napas, memeriksa sekali lagi apakah ia telah memisahkan botol anggur yang dibelinya khusus untuk acara itu. Anggur merah berkualitas yang ayahnya, Pak Budi, pasti akan hargai meskipun mungkin tidak akan menyatakannya secara terbuka. Ia mengambil kunci mobilnya dan menatap sekeliling surganya untuk terakhir kali sebelum pergi. Apartemen itu adalah tempat perlindungannya dari dunia, terutama dari dunia yang menantinya di kawasan Tebet, tempat ia dibesarkan dan tempat orang tuanya masih tinggal. Perjalanan dengan mobil melintasi kota Jakarta yang semrawut di hari Minggu memberi Citra waktu untuk mempersiapkan mental. Setiap kunjungan ke rumah orang tuanya seperti memasuki ladang ranjau emosional. Komentar-komentar halus, perbandingan yang terus-menerus, tatapan tidak setuju yang terselubung sebagai kekhawatiran. Semua itu adalah bagian dari repertoar keluarga yang telah ia pelajari untuk ditanggung selama bertahun-tahun. Ketika ia parkir di depan rumah bata ekspos tempat ia dibesarkan, Citra memperhatikan bahwa mobil adiknya sudah ada di sana. Sebuah SUV yang lapang, ideal untuk keluarga dengan 4 anggota. Bunga 3 tahun lebih muda telah mengikuti jalan yang sama sekali berbeda darinya. Menikah pada usia 24 tahun dengan Rian, pacar kuliahnya, dan kini menjadi ibu dari Bima 7 tahun dan Maya 5 tahun. Dalam pandangan Ibu Rini, ibunya, Bunga telah melakukan segalanya dengan benar. Citra, ibu kira kamu tidak akan datang, seru Ibu Rini saat membuka pintu. Nadanya berayun antara lega dan menegur. Di usianya yang ke-62, ia tetap tampil elegan dengan rambut yang dicat coklat untuk menutupi uban dan mengenakan daster batik yang sederhana namun rapi. Selamat sore. Bu, macet sekali, jawab Citra, menyerahkan bungkusan berisi anggur itu. Ini untuk ayah. Tidak perlu repot-repot, jawab Ibu Rini dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Ayo, semua sudah ada di ruang keluarga. Citra mengikuti ibunya, memperhatikan bagaimana rumah itu hampir tidak berubah sejak masa remajanya. Gorden bunga-bunga yang sama, set sofa krem yang sama, foto-foto keluarga yang sama di dinding. Meskipun sekarang lebih banyak ruang didedikasikan untuk cucu-cucunya. Lihat siapa yang datang, umum Ibu Rini saat mereka memasuki ruangan. Pak Budi bangkit dari sofa, tempat ia menonton pertandingan sepak bola bersama Rian. Di usianya yang ke-65, ia masih mempertahankan postur tegak seseorang yang menghabiskan hidupnya bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan konstruksi. Kerutan di wajahnya semakin dalam, tetapi matanya yang berwarna coklat kehijauan sama seperti mata Citra masih bersinar dengan kecerdasan. Halo, nak, sapanya dengan pelukan singkat. Aku bawa anggur untuk ayah, kata Citra, memperhatikan bagaimana mata ayahnya berbinar sejenak. Terima kasih, akan ayah simpan untuk acara khusus, jawabnya, meletakkan botol itu dengan hati-hati di atas buffet. Di sudut ruangan, Bunga sedang bermain dengan anak-anaknya. Melihat kakaknya, ia bangkit, sambil merapikan gaun bermotif bunga yang menonjolkan siluetnya yang masih langsing meski telah 2 kali hamil. Akhirnya, Kak, kukira kakak akan batal datang, komentarnya dengan senyum yang Citra tidak bisa pastikan tulus atau tidak. Halo Bunga, halo anak-anak, apa kabar keponakan tante yang paling kusayang? Citra membungkuk untuk menerima pelukan antusias dari Bima dan Maya. Tante Citra bawa oleh-oleh, tanya Bima, menatap penuh harap pada tangan tantenya yang kosong. Bima, tegur Bunga. Tidak sopan. Citra tersenyum. Tidak hari ini, jagoan.
Tapi Tante janji kunjungan berikutnya Tante akan bawa sesuatu yang keren. Tante Citra selalu janji, tapi tidak pernah bawa Gumam Bima kembali ke mainannya. Komentar polos anak itu menusuk Citra seperti jarum. Begitukah keluarganya memandangnya? Sebagai seseorang yang membuat janji-janji kosong? Ayo kita ke meja makan, makan siangnya sudah siap. Panggil Ibu Rini, menginterupsi pikirannya. Makan siang hari Minggu di rumah keluarga Budi mengikuti ritual yang hampir sakral. Meja ditata dengan taplak rendah, set piring keramik yang disimpan untuk acara-acara khusus, dan hidangan tradisional. Nasi putih, rendang, sayur lodeh, sambal, dan kerupuk yang selalu disiapkan Ibu Rini sejak Citra bisa mengingat. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Citra menyadarinya begitu ia duduk di meja. Bukan hanya kehadiran hidangan yang lebih rumit, atau fakta bahwa ibunya menyiapkan puding coklat favoritnya untuk hidangan penutup. Ada sesuatu di udara, sebuah ekspektasi yang hampir nyata yang beredar di antara orang tuanya. Bagaimana pekerjaanmu, Nak? Tanya Ibu Rini, menambahkan lebih banyak nasi ke piring Citra tanpa diminta. Citra sedikit mengernyit, terkejut dengan minat tulus ibunya pada kehidupan profesionalnya. Baik, Bu. Aku sedang mengordinasi penerapan sistem pelacakan baru untuk seluruh armada. Cukup menantang tapi aku menikmatinya. Syukurlah, Nak, jawab Ibu Rini, bertukar pandang sekilas dengan Pak Budi. Dan apartemenmu? Pasti tidak mudah mengurus tempat sebesar itu sendirian, kan? Jadi ini dia. Citra merasakan perutnya mulas. Minat yang tiba-tiba itu punya tujuan. Sebenarnya tidak sulit, jawabnya hati-hati. Aku suka punya ruang sendiri. Dan ada asisten rumah tangga yang datang seminggu sekali, jadi aku bisa menjaga semuanya tetap teratur. Tapi pasti sepi, komentar Bunga menggelengkan kepala dengan kekhawatiran palsu. Aku tidak tahu bagaimana kamu tahan dengan kesunyian itu. Aku bisa gila. Tidak semua orang butuh keramaian terus-menerus untuk merasa hidup, Bunga, jawab Citra dengan senyum sopan namun tegas. Rian, yang sampai saat itu diam, berdeham dengan canggung. Citra selalu merasa bahwa di antara mereka semua dialah yang paling menghargainya. Apartemen Kak Citra itu indah, komentarnya. Pemandangan ke Taman Suropati itu spektakuler. Iya, tapi apa gunanya pemandangan indah kalau tidak ada orang untuk berbagi? Balas Bunga menenggak minumannya. Citra menarik napas dalam-dalam menahan jawaban yang ingin ia berikan. Bertahun-tahun terapi telah mengajarinya bahwa masuk ke dalam provokasi semacam itu hanya akan menyuburkan siklus beracun. Bagaimana les baletnya, Maya? Tanyanya, sengaja mengalihkan pembicaraan. Percakapan berlanjut ke topik yang lebih aman selama sisa waktu makan, tetapi Citra tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar akan datang. Ayahnya luar biasa diam, dan ibunya terlalu penuh perhatian. Setelah hidangan penutup, Bunga menyarankan agar mereka pindah ke ruang keluarga. Rian menyalakan TV, dan semua orang mulai membicarakan berbagai hal. Tetapi Citra memperhatikan bahwa perhatian orang tuanya selalu kembali ke Bunga dan anak-anak. Tahu tidak, kata Ibu Rini tiba-tiba, Ibu kepikiran untuk mengadakan makan malam khusus hari Jumat depan. Sudah lama kita tidak berkumpul semua untuk acara yang lebih formal. Ide bagus, Bu, seru Bunga dengan antusiasme berlebihan. Kita bisa bawa hidangan penutup, kan, Mas? Rian mengangguk, tapi Citra memperhatikan bahwa ia tampak tidak nyaman. Bagaimana menurutmu, Citra? Tanya Ibu Rini. Bisa datang? Ini akan jadi acara istimewa. Citra ragu-ragu. Kata istimewa itu terdengar seperti alarm di benaknya. Kurasa bisa, jawabnya akhirnya. Aku tidak punya janji apa-apa Jumat malam. Bagus. Ibu Rini bertepuk tangan, puas. Jadi sudah disepakati. Makan malam istimewa hari Jumat jam 8 malam. Ketika Citra berpamitan dengan keluarganya beberapa jam kemudian, ibunya menariknya ke samping di lorong. Nak, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat begitu. Kesepian. Citra memaksakan senyum. Aku baik-baik saja, Bu. Jangan khawatirkan aku. Dalam perjalanan pulang, Citra tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang signifikan akan terjadi. Makan malam istimewa itu pasti menyembunyikan tujuan yang belum bisa ia pahami. Saat memasuki apartemennya, keheningan menyambutnya seperti pelukan hangat. Citra berjalan ke balkon dan memandangi kota yang terbentang di depannya. Lampu-lampu mulai menyala saat langit diwarnai semburat jingga.
Jakarta, kota yang penuh kontras, impian dan kekecewaan, peluang dan tantangan, seperti hidupnya sendiri. Citra tidak tahu apa yang direncanakan keluarganya, tetapi satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan siapapun meremehkan pencapaiannya atau mempertanyakan pilihan-pilihannya. Apartemen itu, surganya, adalah simbol dari semua yang telah ia raih sendirian, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darinya. Yang tidak ia bayangkan adalah bahwa makan malam Jumat depan akan mengubah hidupnya selamanya. Minggu itu berlalu dengan cepat bagi Citra. Hari-hari di kantor Nusantara Logistik sangat sibuk dengan proyek baru pelacakan armada yang menyita hampir seluruh waktunya. Sebagai manajer operasi, ia mengawasi tim yang terdiri dari 12 orang, dan penerapan sistem ini akan berarti lompatan efisiensi bagi perusahaan. Pekerjaan tidak pernah menjadi masalah bagi Citra. Sebaliknya, itu adalah tempat pelariannya, tempat di mana ia merasa dihargai dan kompeten. Pada hari Jumat, saat sedang meninjau beberapa laporan di mejanya, Citra menerima pesan dari Ibu Rini, mengingatkannya tentang makan malam istimewa malam itu. Hela napas keluar dari bibirnya. Sepanjang minggu, ia telah mencoba mencari tahu apa alasan pertemuan itu, tetapi tidak bisa membayangkan apapun yang membenarkan begitu banyak seremoni. Ada masalah? Tanya Rina asistennya saat memasuki ruangan dengan map dokumen. Bukan, hanya makan malam keluarga hari ini, jawab Citra, berusaha terdengar santai. Ah, itu seharusnya menyenangkan kan? Komentar Rina. Meletakkan dokumen di atas meja, Citra tersenyum tanpa humor. Seharusnya kan? Pukul 18, Citra mengakhiri jam kerjanya dan menuju tempat parkir. Ia memutuskan untuk mampir ke toko kue dalam perjalanan pulang dan membeli sebotol anggur berkualitas. Itu adalah ritual yang ia pertahankan. Tidak pernah datang dengan tangan kosong ke pertemuan keluarga, meskipun ia tahu bahwa sikapnya jarang dihargai. Di rumah, Citra mandi berlama-lama, mencoba mengendurkan otot-ototnya yang tegang. Ia memilih pakaiannya dengan hati-hati. Gaun hijau zamrud yang menonjolkan matanya tanpa terlalu mencolok. Riasan ringan, anting-anting sederhana, parfum lembut yang hanya ia gunakan pada acara-acara khusus. Mengamati dirinya di cermin, Citra merasakan campuran antara bangga dan melankolis. Ia cantik, sukses secara profesional, mandiri. Lalu mengapa keluarganya tidak bisa melihat nilainya? Pukul 19.45, Citra parkir di depan rumah orang tuanya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum keluar dari mobil, memegang botol anggur, seolah-olah itu adalah jimat pelindung. Tepat waktu seperti biasa, ia membunyikan bel tepat pukul 20.00. Citra. Ibu Rini membuka pintu dengan antusiasme yang tidak biasa, memeluk putrinya dengan erat. Syukurlah kamu datang. Kamu cantik sekali, nak. Pujian yang tak terduga itu membuat Citra terdiam sejenak. Ibunya jarang melontarkan komentar positif tentang penampilannya. Terima kasih, Bu, jawabnya, menyerahkan botol anggur. Aku bawa ini untuk menemani makan malam. Ah, baik sekali. Tapi tidak perlu repot-repot. Ayahmu sudah membeli sampahnya untuk hari ini. Sampahnya? Kegelisahan Citra meningkat. Apa sebenarnya yang mereka rayakan? Saat memasuki ruang keluarga, ia mendapati ayahnya sedang berbincang seru dengan Rian. Pak Budi tersenyum melihatnya, bangkit untuk menyambutnya. Nak, senang melihatmu, katanya, memberinya ciuman di pipi. Kamu sangat anggun. Terima kasih, Ayah, jawab Citra semakin curiga dengan sambutan hangat itu. Bunga yang duduk di sofa bersama anak-anak melambai pada kakaknya. Halo, Kak, kamu cocok pakai gaun itu. Terima kasih, Bunga, kata Citra memaksakan senyum. Halo, anak-anak. Apa kabar? Bima dan Maya berlari memeluk tante mereka, dan untuk sesaat Citra merasa benar-benar bahagia. Ia menyayangi keponakannya, terlepas dari hubungan yang rumit dengan adiknya. Tante Citra, lihat apa yang aku buat di sekolah. Seru Maya menunjukkan sebuah gambar berwarna-warni. Indah sekali, Maya. Puji Citra mengagumi karya seni keponakannya. Ini keluarga kita, jelas gadis kecil itu. Lihat, ini kakek, ini nenek, ini papa, ini mama, ini Bima, ini aku, dan ini Tante Citra. Citra tersenyum melihat gambar Lidi yang mewakili dirinya di gambar itu, sedikit terpisah dari yang lain. Bahkan dalam persepsi polos seorang anak berusia 5 tahun, ia adalah orang yang terasing. Ayo semua ke meja, panggil Ibu Rini, menginterupsi momen itu. Makan malam sudah siap.
Meja makan ditata dengan sangat rapi menggunakan set piring porselen terbaik yang dimiliki Ibu Rini. Citra memperhatikan bahwa ibunya telah menyiapkan semua hidangan favoritnya. Gulai udang, brokoli, bawang putih, asinan Jakarta. Bahkan kue sus yang sangat ia sukai sejak kecil ada di sana. Hal itu hanya menambah kegelisahannya. Kita buka sampahnya, usul Pak Budi, mengambil botol yang sedang didinginkan di dalam ember es. Dengan suara letupan yang khas, gabus penutupnya melompat, dan Pak Budi menuangkan minuman bergelembung itu ke dalam gelas-gelas kristal yang Citra tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Bersulang, ajak Ibu Rini mengangkat gelasnya untuk keluarga harta paling berharga yang kita miliki. Semua orang mengangkat gelas mereka, dan Citra mengikuti gerakan itu secara mekanis. Sambil meminum tegukan pertama, ia mengamati wajah-wajah di sekeliling meja. Ibunya tampak cemas, ayahnya mengalihkan pandangan. Bunga tersenyum dengan cara yang tidak bisa Citra pahami, dan Rian tampak tidak nyaman. Makan malam berlangsung dengan obrolan basa-basi. Ibu Rini bertanya tentang pekerjaan Citra dengan minat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pak Budi berkomentar tentang politik dan sepak bola. Bunga berbicara tentang kegiatan anak-anak. Itu tampak seperti adegan keluarga bahagia yang telah dilatih. Tetapi Citra terlalu mengenal orang-orang itu untuk percaya pada sandiwara tersebut. Hanya ketika Ibu Rini menyajikan hidangan penutup, puding coklat, kesukaan Citra yang lain, tujuan sebenarnya dari malam itu mulai terungkap. Nak, Pak Budi memulai, membersihkan tenggorokannya. Bagaimana pekerjaanmu? Proyek yang kamu sebutkan hari Minggu lalu? Baik, Ayah, jawab Citra, hati-hati. Kami sedang dalam tahap akhir implementasi. Bagus-bagus, Pak Budi mengangguk. Dan kamu masih suka pekerjaanmu? Kehidupanmu di Jakarta? Citra mengernyit. Iya, kenapa tidak? Soalnya Jakarta itu sangat sibuk, sangat membuat stres, komentar Ibu Rini. Dan apartemenmu itu terlalu besar untuk satu orang. Apa kamu tidak merasa kesepian? Mereka mulai lagi. Citra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan kejengkelan yang meningkat. Tidak, Bu. Aku suka ruanganku dan kemandirianku. Tapi tidak wajar seorang wanita menginginkan, kau tahu, keluarga sendiri. Desak Ibu Rini. Bu, kita sudah pernah membicarakan ini. Aku tidak butuh suami atau anak untuk merasa lengkap. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti meja. Bunga memecahkannya, meletakkan sendok di piring hidangan penutupnya yang kosong dengan lebih keras dari yang seharusnya. Kak, kamu tahu kan kami menyayangimu? Nada suara adiknya yang dibuat-buat manis membuat Citra menyipitkan mata. Aku tahu, Bunga. Kenapa bertanya? Karena kami punya proposal untukmu, sela Ibu Rini, mencondongkan tubuh ke depan di kursinya. Sebuah proposal yang kami yakini demi kepentingan seluruh keluarga. Citra merasakan perutnya mulas. Proposal macam apa? Pak Budi berdeham, mengambil peran sebagai juru bicara. Citra, kamu tahu betapa kami menghargai kemandirianmu, kan? Kamu wanita yang kuat, bertekad, dan kami sangat bangga dengan pencapaianmu. Itu sama sekali tidak terdengar seperti ayahnya. Citra belum pernah mendengarnya berbicara seperti itu. Dan justru karena itulah, lanjutnya, kami pikir kamulah orang yang paling bijaksana untuk memahami masalah pelik yang sedang kami hadapi. Masalah apa? Tanya Citra, meskipun ia sudah merasakan firasat buruk. Bunga menghela napas secara dramatis sebelum menjawab. Kak, situasi di rumahku sedang rumit. Dengan anak-anak yang semakin besar, kami butuh lebih banyak ruang. Kamu tahu bagaimana pasar properti sekarang? Hampir tidak mungkin menemukan sesuatu yang terjangkau di lingkungan yang baik. Citra mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini, dan kesadaran itu membuatnya terdiam sejenak. Karena itu, sela Ibu Rini, kami pikir mungkin kamu bisa membantu adikmu. Apartemenmu besar, dan kamu tinggal sendirian. Gelas sampahnya hampir terlepas dari jari-jari Citra. Ia menatap tak percaya pada setiap wajah di sekeliling meja, mencari tanda bahwa ini adalah lelucon yang tidak lucu. Kalian menyarankanku untuk memberikan apartemenku kepada Bunga. Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Bukan begitu, Nak, jelas Ibu Rini cepat. Ini hanya cara untuk membantu adikmu yang lebih membutuhkan daripada kamu saat ini. Tentu saja kamu tidak akan kehilangan tempat tinggal. Kamu bisa tinggal bersama kami sampai menemukan tempat lain. Atau kami bisa membayarmu uang sewa, tambah Bunga,
seolah-olah sedang menawarkan bantuan besar. Nilai yang wajar tentu saja. Citra merasakan wajahnya memanas. Ia memandang Bunga yang memasang ekspresi penuh harap, seolah sudah mengandalkan persetujuan kakaknya. Rian di sebelahnya tampak sangat malu, menghindari tatapan langsung Citra. "Kalian memintaku untuk melepaskan apartemenku?" Ulang Citra, masih mencoba memproses proposal absurd itu. "Apartemen yang kubeli dengan uangku sendiri, hasil kerja kerasku." "Tidak perlu diungkapkan seperti itu, Nak," kata Pak Budi mencoba menenangkan. "Kami hanya memikirkan kebaikan keluarga. Dan jujur saja kamu tidak butuh apartemen sebesar itu, tinggal sendirian." Kalimat itu adalah puncaknya. Citra merasakan frustrasi bertahun-tahun menggelegak di dalam dirinya, mengancam akan meluap. "Tidak butuh?" Suaranya keluar lebih keras dari biasanya. "Kalian pikir hanya karena aku lajang dan tidak punya anak, kebutuhanku jadi kurang penting, bahwa aku bisa begitu saja melepaskan apa yang telah kucapai dengan susah payah untuk memuaskan keinginan Bunga." "Ini bukan soal kebutuhan, Kak," balas Bunga, nada suaranya kini lebih keras. "Ini soal prioritas. Bima dan Maya butuh ruang untuk tumbuh, untuk memiliki kehidupan yang sehat. Dan aku tidak berhak atas ruanganku sendiri, kehidupanku sendiri?" Citra menggelengkan kepala, tak percaya. "Tolong jelaskan padaku kenapa, tepatnya, aku harus menyerahkan apartemenku." "Karena tidak ada yang menginginkanmu, Citra," sembur Bunga, topeng keramahannya akhirnya jatuh. "Itulah kenapa kamu sendirian. Mungkin lebih baik kamu menghilang saja, karena kamu hanya menghalangi." Keheningan yang menyusul terasa menyesakkan. Ibu Rini tampak kaget dengan kata-kata putri bungsunya, tetapi tidak menegurnya. Pak Budi menunduk menatap piringnya yang kosong. Rian menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar, jelas tidak nyaman. Citra memandang mereka satu persatu, mencari tanda dukungan, tetapi hanya menemukan tatapan bersalah. Sebuah kesadaran yang menyakitkan menghantamnya saat itu. Bagi keluarganya, ia akan selalu bisa dikorbankan. "Begitukah kalian memikirkanku?" tanyanya, suaranya bergetar. "Selama ini aku hanya mencoba menyenangkan kalian, mencari persetujuan, dan pada akhirnya aku bisa dibuang?" Ibu Rini mencoba meredakan situasi, mengulurkan tangan ke seberang meja untuk menyentuh tangan Citra. "Bukan begitu, Nak. Kami hanya bilang bahwa karena kamu sendirian, kamu bisa membantu lebih banyak. Ini demi Bunga, demi keponakanmu." Citra menarik tangannya dengan kasar, menggelengkan kepala. "Cukup, aku sudah cukup mendengar." Ia bangkit dari meja, mengambil tasnya dan berjalan menuju pintu. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Suara pintu dibanting bergema di lorong yang sunyi. Di dalam mobil, Citra membiarkan dirinya menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Air mata kemarahan, frustrasi, dan sakit hati. Namun yang mengejutkan juga air mata kelegaan. Akhirnya topeng-topeng itu telah jatuh, dan ia bisa melihat dengan jelas dinamika beracun keluarganya. Saat mengemudi kembali ke apartemennya di Menteng, Citra tidak tahu bahwa makan malam itu hanyalah permulaan. Keluarganya belum menyerah pada rencana mereka. Dan dalam beberapa hari ke depan, ia akan dipaksa mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Saat memasuki apartemennya, ia tidak langsung menyalakan lampu. Ia berdiri diam di kegelapan ruang tamu, mengamati lampu-lampu kota dari jendela. Tempat ini miliknya, diraih dengan keringatnya sendiri, simbol kemandiriannya, dan ia akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Citra belum tahu, tetapi ia akan menemukan kekuatan di dalam dirinya yang bahkan tidak ia ketahui sebelumnya. Citra tidak tidur nyenyak malam itu. Ia berguling-guling di tempat tidur, memutar ulang adegan makan malam itu dalam benaknya. Setiap kata kejam Bunga terngiang-ngiang di kepalanya. "Tidak ada yang menginginkanmu, Citra. Bagaimana bisa adiknya sendiri begitu kejam? Dan yang lebih menyakitkan lagi, bagaimana bisa orang tuanya hanya diam tanpa membelanya?" Sabtu pagi menjelang dengan mendung, sangat cocok dengan suasana hatinya. Citra bangun kesiangan, sesuatu yang jarang terjadi bagi seseorang dengan disiplin sepertinya. Ia membuat kopi kental dan duduk di balkon, mengamati kota yang mulai diselimuti gerimis tipis, begitu khas Jakarta. Teleponnya berdering beberapa kali, panggilan dari Ibu Rini yang sengaja ia abaikan. Ia tidak siap untuk putaran manipulasi emosional lainnya. Ia perlu berpikir, memproses apa yang telah terjadi,
Dan yang terpenting, memutuskan bagaimana ia akan bereaksi mulai sekarang. Menjelang sore, ketika ia sudah mempertimbangkan untuk memesan makanan dan menghabiskan sisa hari dengan menonton serial, bel pintunya berbunyi. Citra mengernyit. Ia tidak mengharapkan tamu. Ia mendekati pintu dengan hati-hati dan mengintip dari lubang intip. Ibu Rini berdiri di koridor, memegang sebuah kantong yang sepertinya berisi makanan. Citra ragu-ragu. Sebagian dirinya ingin mengabaikan ibunya, berpura-pura tidak ada di rumah. Tetapi ia tahu Ibu Rini gigih. Ia akan terus membunyikan bel sampai dibukakan pintu. Dengan helaan napas pasrah, Citra membuka kunci pintu. "Bu," katanya singkat, tanpa mempersilakannya masuk. "Citra," jawab Ibu Rini. Matanya dengan cepat menilai putrinya, memperhatikan kaus longgar dan rambutnya yang acak-acakan. "Boleh ibu masuk?" Citra melangkah ke samping, membiarkan ibunya lewat. Ibu Rini masuk, melihat sekeliling seolah sedang menilai apartemen itu. "Ibu bawa bolu pandan," katanya, mengangkat kantong itu. "Ibu tahu kamu suka." Citra melipat tangannya di dada, tidak membiarkan dirinya luluh oleh sikap yang tampaknya penuh kasih sayang itu. "Ibu mau apa?" Ibu Rini menghela napas, meletakkan kantong itu di atas meja dapur. "Kita perlu bicara, Nak, tentang semalam." "Ibu punya waktu 5 menit, jawab Citra, tetap teguh. Ibu Rini melihat sekeliling lagi. Matanya berhenti sejenak pada foto-foto berbingkai di rak. Citra saat wisuda, Citra menerima penghargaan di tempat kerja, Citra sedang berlibur ke Raja Ampat. Tidak ada foto keluarga. "Apartemen yang indah," komentar Ibu Rini. "Luas, lokasinya bagus. Ibu mengerti kenapa kamu sangat menyukainya." Citra menyipitkan mata, menyadari arah pembicaraan ini. "Bu, kalau ibu datang ke sini untuk mencoba meyakinkanku agar menyerahkan apartemenku kepada Bunga, ibu membuang-buang waktu." Ibu Rini duduk di sofa, tampak tiba-tiba lelah. "Citra, mengertilah. Ini tidak mudah bagi kami. Adikmu sedang kesulitan, dan rumahnya benar-benar terlalu kecil untuk anak-anak. Dan itu jadi masalahku karena..." "Balas Citra, karena kita keluarga," seru Ibu Rini, seolah itu menjelaskan segalanya. "Keluarga saling membantu di saat-saat sulit." Citra tertawa tanpa humor. "Lucu sekali ibu bicara soal keluarga sekarang. Di mana semangat persatuan itu ketika Bunga bilang tidak ada yang menginginkanku? Ketika dia menyuruhku menghilang, ibu tidak bilang apa-apa, tidak membelaku." Ibu Rini menunduk, setidaknya punya rasa malu. Bunga bicara tanpa berpikir, dalam panasnya emosi. Dia menyesal. Saking menyesalnya sampai dia tidak datang sendiri untuk minta maaf, timpal Citra. "Sebenarnya ibu di sini untuk minta maaf atau untuk terus menekan soal apartemen?" Ibu Rini ragu-ragu, dan keraguan itu mengatakan segalanya kepada Citra. "Sudah kuduga," katanya menggelengkan kepala. "Ibu tidak peduli dengan perasaanku, dengan betapa sakit hatinya aku kemarin. Ibu hanya peduli dengan rencana kalian." "Bukan begitu, Nak," protes Ibu Rini lemah. "Tentu saja ibu peduli padamu. Ibu hanya berpikir kamu sedikit kaku." "Kaku?" Citra merasakan amarahnya naik lagi. "Kalian memintaku melepaskan rumahku, ruanganku, kemandirianku untuk memuaskan keinginan Bunga, dan aku yang kaku." "Itu bukan keinginan, Citra. Itu kebutuhan nyata. Bima dan Maya butuh kamar terpisah, ruang untuk belajar, untuk bermain. Dan kenapa itu harus diselesaikan dengan mengorbankanku? Bunga dan Rian bekerja, keduanya punya pekerjaan bagus. Kenapa mereka tidak mencari tempat lain yang lebih besar, yang sesuai dengan anggaran mereka? Kamu tahu bagaimana pasar properti, Nak? Harganya melonjak." "Falisin siumiksi. Lalu kenapa? Aku juga menghadapi pasar yang sama ketika membeli apartemen ini. Aku menabung, berkorban, merencanakan. Kenapa Bunga tidak bisa melakukan hal yang sama?" "Paski inti kim suapwes garis saja." Ibu Rini menghela napas dalam-dalam. "Tolonglah Citra, pikirkan baik-baik. Kamu orang yang murah hati, selalu begitu. Ini akan jadi kesempatan untuk membantu adikmu, keponakanmu." Citra melipat tangannya, mengamati wajah ibunya dengan saksama. Ada sesuatu yang tidak beres dengan desakan ini. Ini bukan hanya tentang kesejahteraan Bunga dan anak-anak. Gak ada sesuatu yang lain. "Apa situasi Bunga dan Rian yang sebenarnya, Bu?" tanyanya tiba-tiba. "Mereka punya masalah keuangan, begitu?" Kepanikan singkat yang melintas di wajah Ibu Rini sudah cukup menjadi jawaban.
Jadi itu masalahnya, lanjut Citra. Bukannya mereka butuh lebih banyak ruang. Mereka tidak sanggup mempertahankan rumah mereka saat ini. Ibu Rini tampak tidak nyaman, memainkan ujung blusnya dengan gugup. Rian mengalami beberapa masalah di tempat kerja. Tidak serius, tapi mereka sedang kesulitan untuk sementara. Dan bukannya mengatakan yang sebenarnya padaku, kalian mengarang seluruh cerita ini tentang anak-anak butuh lebih banyak ruang. Citra menggelengkan kepala tak percaya. Kenapa kalian tidak jujur padaku sejak awal? Karena kami tahu gengsimu, Citra. Kami tahu kamu tidak akan mau membantu jika tahu itu karena uang. Citra menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarah yang mengancam akan menguasainya. Ini bukan soal gengsi, Bu. Ini soal rasa hormat. Kalian tidak cukup menghargaiku untuk bisa jujur. Ibu Rini terdiam beberapa saat, tampaknya kehabisan argumen. Akhirnya ia bangkit. Baiklah nak, ibu lihat tidak ada gunanya memaksa hari ini. Tapi tolong, pikirkan baik-baik. Ini menyangkut keponakanmu. Citra mengantar ibunya ke pintu, tetap teguh. Apa kita harus membicarakan ini lagi, Bu? Ya, jawab Ibu Rini, sudah di koridor. Bagaimana kalau kamu datang makan malam di rumah besok? Kita semua, kita bisa bicara lebih tenang tanpa anak-anak. Citra baru saja akan menolak, tetapi sesuatu menahannya. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Aku punya satu syarat, katanya. Apa? Tanya Ibu Rini penuh harap. Aku yang akan menyiapkan makan malam di apartemenku. Kalian, Ibu, Ayah, Bunga, dan Rian, datang ke sini. Kita bisa bicara dengan tenang dan aku bisa mempertimbangkannya kembali. Wajah Ibu Rini berseri-seri. Tentu saja, nak. Ide bagus. Sekalian kamu bisa menunjukkan apartemennya pada Bunga. Dia bisa merencanakan di mana meletakkan perabotannya. Aku belum janji apa-apa. Setelah Citra, aku hanya bilang akan mempertimbangkannya kembali. Tentu Ibu Rini mengangguk cepat. Besok jam 7 malam tidak apa-apa. Sempurna, jawab Citra sambil menutup pintu. Sampai besok. Begitu ibunya pergi, Citra mengambil telepon dan menekan sebuah nomor. Setelah beberapa dering, suara seorang pria menjawab. Pak Ferdinand? Ini Citra Lestari. Ingat masalah yang kita bicarakan bulan lalu tentang perlindungan aset? Kita perlu segera melaksanakannya. Setelah menutup telepon, Citra membuka laptopnya dan mulai mencari. Jika keluarganya menginginkan perang, ia siap untuk bertarung dan menang. Minggu pagi menjelang dengan cerah, kontras dengan hari sebelumnya. Citra bangun pagi dengan tekad baru. Ia menghabiskan pagi itu merapikan apartemen, bukan karena ia peduli dengan kesan yang akan ditimbulkannya pada keluarganya, tetapi karena ia membutuhkan segalanya sempurna untuk apa yang ia rencanakan. Pukul 15.00, ia pergi berbelanja. Ia memilih bahan-bahan untuk makan malam dengan hati-hati, hidangan favorit masing-masing. Ia ingin semuanya tampak seperti upaya tulus untuk berdamai. Sambil menyiapkan makanan, ia mengulang kembali rencananya dalam benaknya. Ini berisiko tetapi perlu. Keluarganya telah melewati batas, dan Citra tidak berniat untuk mundur lagi. Pukul 18.00, interkom berbunyi. Itu Pak Ferdinand, pengacaranya. Ia naik dengan cepat, membawa sebuah map berisi dokumen. Semuanya sudah siap, Citra, katanya menyerahkan beberapa lembar kertas. Transfernya sudah selesai. Properti ini sekarang atas nama perusahaan. Seperti yang diminta, ini salinan dokumennya. Citra menandatangani di tempat yang ditunjukkan, dan menyimpan kertas-kertas itu di laci meja kerjanya. Terima kasih, Pak. Saya tahu saya bisa mengandalkan Anda. Pak Ferdinand tersenyum. Strategi ini akan melindungi aset Anda dari segala upaya tekanan. Jika seseorang mencoba memaksa Anda untuk menyerahkan apartemen, mereka harus berurusan dengan masalah perusahaan yang membuat segalanya jauh lebih rumit. Itulah yang saya butuhkan, jawab Citra, mengantarnya ke pintu. Ingat, kata pengacara itu sebelum pergi, sekarang Anda secara teknis hanyalah penyewa properti ini. Pemiliknya adalah perusahaan CL Konsultindo, di mana Anda adalah pemegang saham mayoritas. Tidak ada yang bisa memaksa Anda keluar atau menyerahkan apartemen tanpa proses hukum yang panjang. Citra tersenyum, puas, sempurna. Terima kasih sekali lagi. Tepat pukul 19.00, interkom mengumumkan kedatangan keluarganya. Citra menarik napas dalam-dalam, memasang senyum di wajahnya, dan menekan tombol untuk membukakan pintu. Beberapa menit kemudian, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Ibu Rini tampak cemas.
Pak Budi tidak nyaman. Bunga menilai apartemen itu dengan tatapan tamak dan Rian tampak benar-benar malu. "Selamat datang," kata Citra, mempersilakan mereka duduk. "Makan malam hampir siap. Mau minum sesuatu sambil menunggu?" "Harum sekali," komentar Ibu Rini, mencoba mencairkan suasana. "Kamu masak apa, Nak?" "Campur-campur," jawab Citra menuangkan anggur untuk orang dewasa, daging lada hitam untuk ayah, udang saus padang untuk ibu, dan pasta keju yang sangat disukai Bunga. "Kamu ingat," komentar Bunga, tampak benar-benar terkejut. "Tentu saja," jawab Citra dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Kita kan keluarga, bukan?" Makan malam berlangsung dalam suasana keramahan palsu. Mereka membicarakan hal-hal sepele, menghindari topik utama yang telah mengumpulkan mereka di sana. Hanya ketika Citra menyajikan hidangan penutup, Ibu Rini akhirnya menyinggung tema itu. "Jadi, Nak, sudah kamu pikirkan percakapan kita kemarin?" Citra meletakkan sendoknya dengan lembut di samping piring hidangan penutup. "Sudah, Bu. Sudah kupikirkan baik-baik." Semua orang di meja tampak menahan napas menunggu jawabannya. "Sebelum mengambil keputusan," lanjut Citra, "aku ingin lebih mengerti situasinya. Bunga, kenapa tepatnya kamu butuh apartemenku?" Bunga ragu-ragu bertukar pandang sekilas dengan Rian. "Maksudnya, kan sudah kita bicarakan. Untuk memberi kenyamanan lebih bagi anak-anak, rumah kami mulai terasa sempit." Citra mengangkat alis. "Begitu, tapi kalian berdua bekerja kan? Punya penghasilan untuk mencari sesuatu yang lebih besar kan?" Rian berdeham tampak tidak nyaman. "Sebenarnya, Citra, kami sedang mengalami masa sulit secara finansial." "Ah, begitu," kata Citra mengangguk perlahan. "Dan rumahku yang kucapai sendiri dengan kerja bertahun-tahun adalah satu-satunya solusi yang bisa kalian bayangkan." "Dan apa yang salah dengan itu?" balas Bunga, nadanya menjadi defensif. "Kamu tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, rumahmu berlebih." Kata-kata itu seperti pemicu. Citra bangkit dari meja menatap adiknya. "Berlebih, Bunga. Kamu tahu seberapa keras aku bekerja untuk mendapatkan apartemen ini. Berapa kali kalian mengejekku karena bekerja sampai larut, karena berhemat. Sementara kalian menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Sekarang, hanya karena aku tidak punya anak atau suami, kalian pikir kalian berhak atas apa yang jadi milikku." Pak Budi mencoba menengahi. "Citra, tenang, kami tidak bilang kami tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Tapi kalian pikir kalian lebih berhak daripada aku," sela Citra, suaranya tegas. "Jujur saja, ini bukan tentang kebutuhan, ini tentang kenyamanan." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Citra menarik napas dalam-dalam, mengambil amplop yang sengaja ia letakkan di atas meja dan menyerahkannya kepada ibunya. "Ini dokumen rumahku. Aku ingin ibu lihat dengan mata kepala sendiri." Ibu Rini membuka amplop itu bingung dan mulai membaca kertas-kertas itu. Matanya membelalak saat menyadari sesuatu yang tidak ia duga. "Citra, ini atas nama orang lain." Citra tersenyum, merasakan kepuasan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Iya, Bu. Aku sudah mengalihkan kepemilikan apartemen ini ke sebuah perusahaan yang kubuat. Sekarang ini adalah bagian dari aset perusahaan, dilindungi secara hukum." Bunga bangkit dengan marah, menggebrak meja. "Kamu bercanda, kan? Bagaimana bisa kamu melakukan ini?" "Aku melakukan ini untuk melindungiku, karena aku tahu kalian akan mencoba menekanku sampai aku menyerah," jawab Citra dengan tenang. "Citra, kamu tidak perlu melakukan ini," kata Ibu Rini, pucat. "Kami keluargamu." Citra tertawa tanpa humor. "Keluarga? Satu-satunya hal yang kalian lakukan adalah memperlakukanku sebagai pilihan yang nyaman, tapi itu sudah berakhir." Menatap langsung ke Bunga dan Rian, Citra melanjutkan, "Aku tidak akan memberikan rumahku atau menyerah pada kalian. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kalian sendiri, sama seperti aku menghadapi pilihanku." Sambil mengucapkan kata-kata itu, Citra merasa seolah-olah beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia telah membela dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Dan itu lebih dari apapun adalah sebuah kemenangan. Keheningan yang mengikuti kata-kata Citra dipecahkan oleh tawa pahit Bunga. "Kamu pikir kamu menang ya?" katanya, wajahnya memerah karena marah. "Hanya karena kamu berhasil menemukan cara legal untuk tidak membantu keluargamu sendiri."
Citra tetap tenang, ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa ia melakukan hal yang benar. Ini bukan tentang menang atau kalah, Bunga. Ini tentang rasa hormat, tentang batasan. Batasan, Bunga praktis meludahkan kata itu. Sejak kapan keluarga punya batasan? Kita ini saudara, Citra. Menjadi keluarga bukan berarti aku harus mengorbankan semua yang telah kucapai untuk menyelesaikan masalah yang kamu dan Rian ciptakan, jawab Citra. Menjaga nada suaranya tetap terkendali. Jika kalian mengalami kesulitan keuangan, ada solusi lain. Aku bisa membantu dengan cara lain, tapi tidak dengan melepaskan rumahku. Ibu Rini, yang sampai saat itu tampak kaget dengan terungkapnya dokumen-dokumen itu, akhirnya angkat bicara. Bantuan seperti apa yang kamu tawarkan kalau begitu? Citra menoleh ke ibunya. Aku bisa meminjamkan uang agar mereka membayar utang yang paling mendesak. Aku bisa membantu Rian menemukan pekerjaan yang lebih baik. Aku punya koneksi yang bagus di bidang komersial. Aku bisa menjaga anak-anak saat kalian butuh. Ada banyak cara untuk membantu tanpa aku harus melepaskan apa yang menjadi milikku. Pak Budi yang diam saja sampai saat itu, berdeham, tampak tidak nyaman. Itu proposal yang masuk akal, Citra. Masuk akal? Bunga menatap ayahnya, tak percaya. Ayah membela dia sekarang? Ayah tidak membela siapa-siapa, jawab Pak Budi lelah. Ayah hanya bilang mungkin kita harus mempertimbangkan alternatif. Kakakmu berhak mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Citra menatap ayahnya dengan terkejut. Ini adalah pertama kalinya ayahnya membelanya secara terbuka. Terima kasih, ayah, katanya tenggorokannya tercekat. Rian, yang menunduk selama diskusi, akhirnya angkat bicara. Citra benar, Bunga. Kita tidak bisa berharap dia menyelesaikan masalah kita dengan cara ini. Kamu juga? Bunga menoleh ke suaminya marah. Kupikir kita sejalan dalam hal ini. Kita sejalan untuk menyelesaikan masalah kita, jawab Rian dengan tegas. Tapi tidak dengan mengorbankan kakakmu. Citra mengamati adegan itu dengan campuran rasa kaget dan lega. Ia tidak menyangka akan menemukan sekutu di meja itu. Dengar, lanjut Rian menatap Citra. Aku menghargai tawaran bantuanmu. Jika kamu benar-benar bisa merekomendasikanku untuk sebuah kesempatan, itu akan sangat bagus. Soal pinjaman, kurasa kita bisa membicarakannya dengan tenang. Nanti, Bunga bangkit dengan kasar menyenggol gelas anggurnya yang pecah berkeping-keping di lantai. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Kalian semua melawanku? Tidak ada yang melawanmu, Bunga, kata Citra. Tetap tenang. Kami hanya mencoba menemukan solusi yang adil untuk semua orang. Adil? Bunga tertawa. Suara yang dingin dan tanpa humor. Kamu tidak tahu apa-apa tentang keadilan, Citra. Kamu selalu jadi anak emas yang pintar, yang mandiri. Sementara aku harus puas dengan sisa-sisa perhatian. Citra mengernyit bingung. Apa yang kamu bicarakan? Kamu selalu jadi bintang keluarga. Ibu dan ayah selalu memihakmu, selalu lebih memujimu. Itu yang kamu pikirkan. Bunga menggelengkan kepala, tak percaya. Mereka mungkin memanjakanku, memberiku hadiah. Tapi selalu kamu yang benar-benar mereka kagumi. Kenapa kamu tidak seperti kakakmu, Bunga? James, Citra tidak akan pernah membuat masalah seperti ini. Bunga, lihat betapa bertanggung jawabnya kakakmu. Bunga, Citra menatap orang tuanya yang tampak tidak nyaman dengan pengakuan putri bungsu mereka. Apa itu benar? Tanyanya pada mereka. Ibu Rini menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. Mungkin kami membuat kesalahan dalam membesarkan kalian berdua. Perbandingan yang seharusnya tidak kami lakukan. Kalian selalu sangat berbeda, tambah Pak Budi, tampak benar-benar menyesal. Citra selalu mandiri, bertekad. Bunga butuh lebih banyak dorongan tuh, dorongan, balas Bunga. Begitukah ayah menyebut tekanan terus-menerus untuk menjadi seperti kakakku? Kami tidak pernah ingin kamu menjadi seperti Citra, protes Ibu Rini. Kami hanya ingin kamu lebih bertanggung jawab. Dan menikah muda, punya anak, apa itu bukan bertanggung jawab? Tanya Bunga. Atau itu hanya cara kalian untuk mengendalikanku sementara Citra bisa terbang bebas? Citra mengamati diskusi itu dengan perasaan tidak nyaman yang semakin besar. Ia belum pernah melihat dinamika keluarga dari sudut pandang ini. Ia selalu percaya bahwa dialah yang kurang dicintai, yang kurang dihargai. Mungkinkah Bunga merasakan hal yang sama? Hanya dengan cara yang berbeda. Mungkin kita semua harus tenang, usul Rian. Bangkit untuk membersihkan tumpahan anggur.
Jelas ada dendam lama yang perlu diselesaikan, tapi ini bukan waktu atau tempatnya. Aku setuju, kata Citra, membantunya dengan pecahan gelas yang pecah. Kurasa kita semua butuh waktu untuk merenung. Bunga melipat tangannya di dada, masih tampak kesal. Itu tidak mengubah apa-apa, Citra. Kamu masih menolak membantu kami saat kami butuh. Bukan, Bunga, koreksi Citra. Aku menolak melepaskan rumahku untuk menyelesaikan masalah yang bukan milikku, tapi aku masih menawarkan bantuan dengan cara lain. Aku tidak butuh belas kasihanmu, jawab Bunga ketus. Ini bukan belas kasihan, ini keluarga. Balas Citra. Bukankah itu yang kamu katakan tadi? Bahwa keluarga saling membantu? Bunga tidak menjawab, hanya mengambil tasnya. Riksa, ayo mas, kita tidak punya urusan lagi di sini. Rian ragu-ragu menatap Citra dengan ekspresi minta maaf. Bisakah kita bicara lain hari? Tentang tawaran pekerjaan itu? Oh tentu, jawab Citra menyerahkan kartu namanya. Ini kontak langsungku, telepon aku kapan saja. Bunga mengamati pertukaran itu dengan mata menyipit, tetapi tidak berkomentar. Dengan tatapan tajam terakhir pada kakaknya, ia berjalan ke pintu, diikuti oleh Rian yang menunduk. Ibu Rini dan Pak Budi juga bangkit, tampak tidak nyaman dan tidak yakin bagaimana harus bersikap. Kami juga harus pergi, kata Ibu Rini, menghindari tatapan langsung Citra. Terima kasih atas makan malamnya. Sama-sama, jawab Citra, mengantar mereka ke pintu. Dan Bu, Ayah, aku benar-benar ingin membantu. Aku hanya tidak akan menyerahkan rumahku untuk itu. Pak Budi mengangguk, meletakkan tangan dengan ragu di bahu putrinya. Kami mengerti, Citra. Atau setidaknya kami mencoba mengerti. Beri kami waktu. Ketika pintu tertutup di belakang mereka, Citra merasakan gelombang kelelahan emosional melandanya. Ia pergi ke dapur, mengambil sebotol anggur yang tersisa dan menuangkannya dengan royal. Ia duduk di sofa mengamati lampu-lampu kota dari jendela panorama. Malam itu sangat mengungkap banyak hal. Ia tidak hanya berhasil melindungi asetnya, tetapi juga mulai melihat keluarganya dari perspektif baru. Kata-kata pahit Bunga meskipun menyakitkan, telah mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah Citra pertimbangkan. Bahwa adiknya juga membawa luka masa kecil, juga merasa tidak mampu, juga berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Sejenak, Citra merasakan sedikit empati untuk adiknya. Mungkin, di balik semua permusuhan itu, hanya ada seorang gadis tidak aman yang tumbuh dengan perasaan terus-menerus dibandingkan dengan kakak perempuannya. Tetapi, empati tidak berarti menyerah pada tuntutan yang tidak adil. Citra telah melakukan hal yang benar dengan melindungi apa yang menjadi miliknya. Dengan menetapkan batasan yang jelas, ia akan membantu keluarganya ya, tetapi dengan caranya sendiri. Teleponnya berdering menginterupsi pikirannya. Itu adalah pesan dari Rian. Terima kasih sudah mengerti. Kita bicara lagi nanti. Citra tersenyum tipis. Setidaknya satu jembatan tidak sepenuhnya terbakar malam itu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan. Citra membenamkan diri dalam pekerjaan, memfokuskan seluruh energinya pada proyek baru Nusantara Logistik. Sistem pelacakan armada hampir selesai, dan hasil awalnya menjanjikan. Timnya termotivasi, dan Citra merasa dihargai, dihormati, sesuatu yang jarang ia alami di lingkungan keluarga. Pada hari Kamis, saat sedang menyelesaikan beberapa laporan di ruangannya, ia menerima kunjungan tak terduga. Ibu Citra, ayah Anda di sini ingin bertemu. Umum sekretarisnya melalui interkom. Citra mengernyit, terkejut. Pak Budi belum pernah mengunjunginya di tempat kerja sebelumnya. Silakan, biarkan beliau masuk. Beberapa saat kemudian, Pak Budi memasuki ruangan tampak sedikit canggung di tengah lingkungan korporat. Ia mengenakan kemeja batik rapi dan membawa bungkusan kecil. Ayah, sapa Citra bangkit untuk menyambutnya. Kejutan sekali. Apa semuanya baik-baik saja? Pak Budi mengangguk, melihat sekeliling, mengagumi ruangan luas putrinya dengan pemandangan ke Jalan Sudirman. Tempat yang bagus, cocok untukmu. Terima kasih, jawab Citra menunjuk kursi agar ayahnya duduk. Mau keni kopi? Tidak, terima kasih. Ayah tidak akan lama, katanya sambil duduk. Setelah ragu sejenak, ia mengulurkan bungkusan itu. Tuh, ayah bawa sesuatu untukmu. Citra mengambil paket itu, penasaran. Saat membukanya, ia menemukan bingkai foto perak kecil. Di dalam foto, ia berusia 5 tahun tersenyum di samping ayahnya
yang menggendongnya. Ayah, Pak Budi berdeham, tampak terharu. Ayah menemukan foto ini kemarin, saat sedang membereskan beberapa kotak tua. Ayah pikir kamu akan suka memilikinya. Tenggorokan Citra tercekat. Ini indah sekali, Ayah, terima kasih. Citra mulainya menyatukan kedua tangannya di pangkuan. Ayah ingin minta maaf atas makan malam itu, atas cara ibumu dan Bunga memperlakukanmu, dan karena ayah tidak cukup membelamu. Citra menatap ayahnya, terkejut dengan ketulusan dalam suaranya. Ayah selalu sangat bangga padamu, lanjutnya, pada kemandirianmu, pada tekadmu. Mungkin ayah tidak cukup menunjukkannya, dan ayah menyesal. Terima kasih, Ayah, jawab Citra terharu. Itu sangat berarti bagiku. Bunga selalu lebih meledak-ledak, lebih emosional, jelas Pak Budi. Kami akhirnya lebih sering mengalah pada tuntutannya, mungkin untuk menghindari konflik. Itu tidak adil bagimu. Citra mengangguk, mulai lebih memahami dinamika keluarganya. Dan bagaimana keadaannya sekarang? Dengan Bunga dan Rian? Faiz Pak Budi menghela napas. Rumit. Rian berhasil mendapatkan pekerjaan sementara yang sedikit membantu meringankan tekanan keuangan. Tapi Bunga, ya dia masih sakit hati. Dan ibu? Ibumu terbelah. Di satu sisi dia mengerti sudut pandangmu. Di sisi lain dia khawatir tentang Bunga dan cucu-cucunya. Citra mengangguk lagi, penuh pengertian. Dan ayah, apa pendapat ayah tentang semua ini? Pak Budi tersenyum tipis. Ayah pikir kamu melakukan hal yang benar, Citra. Ayah benar-benar membelamu setelah kalian pergi. Ayah bilang pada ibumu dan Bunga bahwa apartemen itu adalah hakmu, diraih dengan usahamu sendiri. Mereka harus menghormati itu. Citra tersenyum, terharu dengan dukungan yang tak terduga itu. Itu sangat berarti bagiku, Ayah. Lebih dari yang ayah bayangkan. Ayah tahu jawabnya bangkit. Baiklah, ayah tidak mau mengambil lebih banyak waktumu. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa tidak semua orang di keluarga menentangmu. Terima kasih sudah datang. Ayah, kata Citra ikut bangkit dan memeluknya. Pak Budi ragu sejenak sebelum membalas pelukan itu. Ia bukan orang yang suka menunjukkan kasih sayang secara fisik. Tetapi pada saat itu, ia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Satu hal lagi, katanya, sudah di ambang pintu. Rian menyebutkan bahwa kamu menawarkan bantuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yes, konfirmasi Citra. Ada beberapa lowongan di sini di bagian komersial. Jika dia tertarik, aku bisa merekomendasikannya. Ayah yakin dia akan tertarik. Ya Pak Budi, akan ayah sampaikan padanya. Setelah ayahnya pergi, Citra kembali duduk, menatap bingkai foto di tangannya. Kunjungan tak terduga itu telah membawa perasaan lega, validasi. Mungkin tidak semuanya hilang dengan keluarganya. Di akhir sore itu, ia menerima pesan dari Rian menanyakan tentang lowongan yang disebutkan Pak Budi. Citra segera menjawab, mengirimkan informasi terperinci dan menawarkan diri untuk meneruskan CV-nya secara pribadi ke Departemen Sumber Daya Manusia. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, jawab Rian, terutama setelah semua yang terjadi. Keluarga adalah keluarga, jawab Citra singkat. Meskipun begitu, ketika ia tiba di rumah malam itu, Citra merasa lebih ringan daripada beberapa hari terakhir. Mungkin, hanya mungkin semua situasi sulit itu bisa mengarah pada pemahaman yang lebih baik antara dia dan keluarganya. Itu pada reaksi akan sangat mudah dan tentu akan memakan waktu, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada kemungkinan nyata untuk pulih. Apa yang tidak Citra ketahui adalah bahwa sementara ia mulai membayangkan masa depan rekonsiliasi, Bunga sedang merencanakan sesuatu yang dapat menghancurkan sepenuhnya setiap peluang perdamaian keluarga. Seminggu telah berlalu sejak kunjungan Pak Budi ke kantor Citra. Hari-hari berlalu dengan ritme kerja yang intens, diselingi oleh pesan sesekali dari Rian tentang proses seleksi di Nusantara Logistik. Citra menepati janjinya dan secara pribadi meneruskan CV Rian ke Departemen HRD, menyoroti kualifikasi dan pengalamannya di bidang komersial. Jumat itu, Citra sedang menyelesaikan presentasi untuk Dewan Direksi ketika ia menerima telepon dari Rina, asistennya, dan Ibu Citra. Pak Heru Santoso dari HRD ada di sini. Beliau ingin berbicara dengan Ibu tentang rekomendasi yang Ibu berikan. Citra mengernyit penasaran. Silakan Rina, persilakan, beliau masuk.
Pak Heru adalah Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan, seorang pria paruh baya dengan reputasi profesionalisme yang sempurna. Ia masuk ke ruangan dengan sebuah map di tangan dan ekspresi yang tidak bisa Citra pahami. "Selamat siang, Ibu Citra," sapanya, duduk di kursi yang ditunjukkannya. "Kita perlu bicara tentang rekomendasi yang Ibu berikan." "Rian Wijaya, bukan?" "Benar," konfirmasi Citra, merasakan sedikit ketidaknyamanan. "Apa ada masalah dengan CV-nya?" Pak Heru ragu-ragu sebelum menjawab. "Bukan masalah dengan CV-nya secara langsung. Sebenarnya, kualifikasinya cukup sesuai untuk lowongan tersebut. Masalahnya ada pada beberapa informasi tambahan yang kami temukan selama pemeriksaan latar belakang." Citra merasakan hawa dingin di punggungnya. "Informasi seperti apa?" Pak Heru membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. Rian Wijaya dipecat dari pekerjaan terakhirnya bukan karena pengurangan karyawan, seperti yang tertulis di CV-nya, tetapi karena masalah disiplin yang serius. Ada proses internal atas pengalihan klien ke perusahaan pesaing. "Apa?" Citra tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tidak sampai ke ranah hukum sejauh yang kami pahami. Perusahaan lebih memilih menyelesaikan masalah ini secara internal. Mungkin untuk menghindari exposure negatif. Tapi pemecatannya adalah karena pelanggaran berat. Dan ada catatan yang jelas tentang itu. Citra merasakan wajahnya memanas karena malu. Ia telah mempertaruhkan reputasinya untuk merekomendasikan seseorang yang tidak pantas dipercaya. Saya tidak tahu soal itu, Pak Heru," katanya akhirnya. "Saya percaya pada apa yang dia katakan." Pak Heru mengangguk penuh pengertian. "Saya menduga begitu. Itulah mengapa saya datang untuk berbicara langsung dengan Ibu Anda sebelum secara resmi menutup proses seleksi." "Terima kasih atas informasinya," jawab Citra, merasa berterima kasih atas kebijaksanaan rekannya. "Dan maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak akan terulang lagi." Setelah Pak Heru pergi, Citra tetap duduk di kursinya, mencoba memproses apa yang baru saja ia temukan. Rian telah berbohong tidak hanya padanya, tetapi pada seluruh keluarga. Kesulitan keuangan itu bukan akibat dari pemecatan yang tidak adil atau masalah pasar seperti yang mereka klaim, tetapi konsekuensi langsung dari perilaku profesional yang tidak etis. Dan yang terburuk, dia telah memanfaatkan niat baik Citra, kesediaannya untuk membantu bahkan setelah semua yang terjadi, untuk mencoba mendapatkan pekerjaan dengan alasan palsu. Apa yang akan terjadi jika ia tidak menemukan kebenaran tepat waktu? Ia mengambil telepon, mempertimbangkan untuk segera menelepon Rian dan mengkonfrontasinya. Tapi ia berpikir ulang, ini bukan percakapan untuk dilakukan melalui telepon. Dan bukan hanya Rian yang perlu ia ajak bicara. Dalam perjalanan pulang, Citra mengambil jalan memutar dan menuju rumah orang tuanya di Tebet. Ia tidak memberitahu akan datang, tetapi ia tahu bahwa pada Jumat malam, kemungkinan besar mereka ada di rumah. Ia perlu berbicara dengan mereka sebelum mengkonfrontasi Bunga dan Rian. Ketika ia tiba, ia melihat mobil Bunga terparkir di depan. Sempurna. Ia bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Ibu Rini membukakan pintu, terkejut melihat putri sulungnya. "Citra, kami tidak mengharapkanmu hari ini." "Kita perlu bicara, Bu," kata Citra masuk tanpa menunggu diundang. "Ini penting." Di ruang keluarga, ia menemukan Bunga dan Pak Budi sedang menonton televisi. Bima dan Maya bermain di karpet. Tidak ada tanda-tanda Rian. "Lihat siapa yang memutuskan untuk muncul," komentar Bunga tanpa menyembunyikan sarkasmenya. "Eida, angin apa?" Citra mengabaikan provokasi adiknya. "Di mana Rian?" tanyanya langsung. "Pergi dengan teman-temannya," jawab Bunga menyipitkan mata dengan curiga. "Kenapa? Apa terjadi sesuatu di wawancara kerjanya?" "Bisa dibilang begitu," konfirmasi Citra menjaga nada suaranya tetap netral. "Sebenarnya itulah yang ingin aku bicarakan. Anak-anak, kenapa kalian tidak main di kamar nenek?" usul Ibu Rini, merasakan ketegangan di udara. "Di sana ada permainan baru yang kita beli minggu lalu." Bima dan Maya protes sebentar, tetapi akhirnya menurut. Begitu anak-anak pergi, Citra menoleh ke keluarganya. "Aku menemukan sesuatu hari ini yang kurasa kalian harus tahu." Mulainya, menjaga suaranya tetap tegas meskipun emosi tertahan. "Rian tidak dipecat karena pengurangan karyawan, seperti yang dia katakan. Dia dipecat karena pelanggaran berat, karena mengalihkan klien ke perusahaan pesaing.
Bunga melompat berdiri, wajahnya pucat. Apa yang kamu bicarakan? Itu bohong. Bukan Bunga, bukan, balas Citra. Tetap tenang. Departemen HRD perusahaanku melakukan pemeriksaan latar belakang. Sebagai prosedur standar, mereka menemukan catatan yang jelas tentang pemecatan karena pelanggaran berat itu. Dan kamu lebih percaya informasi itu daripada iparmu sendiri? Tanya Bunga marah. Itu informasi resmi Bunga, dokumen, catatan, dan jujur saja, setelah semua kebohongan yang kalian katakan, kenapa aku harus percaya pada Rian? Ibu Rini duduk tampak kaget. Itu tidak mungkin benar. Rian selalu tampak begitu. Baik, justru karena dia tampak baik, dia berhasil menipu kita semua, jawab Citra. Termasuk kamu, Bunga, atau kamu juga tahu soal ini? Keheningan dan pandangan Bunga yang teralih sudah cukup menjadi jawaban. Ya Tuhan, gumam Citra tak percaya. Kamu tahu selama ini. Tidak sesederhana itu, bela Bunga, suaranya bergetar. Rian sedang di bawah banyak tekanan. Perusahaan itu tidak menghargai pekerjaannya, membayarnya rendah. Jadi itu membenarkan perilaku tidak etis, mengkhianati kepercayaan perusahaan. Berbohong kepada keluarga? Kali-kali kamu tidak mengerti, Citra. Kami punya tagihan yang harus dibayar, anak-anak yang harus dibesarkan. Dan itu memberi kalian hak untuk berbohong, memanipulasi, mencoba mengambil rumahku. Citra menggelengkan kepala, merasakan campuran kemarahan dan kekecewaan. Dan setelah itu kalian bicara tentang keluarga, persatuan, saling membantu. Pak Budi, yang sampai saat itu mengamati diskusi dalam diam, akhirnya angkat bicara. Bunga, kamu tahu ini selama ini dan tidak memberitahu kami. Bunga ambruk di sofa, air mata mulai mengalir. Apa yang kalian ingin aku lakukan? Mengekspos suamiku? Mengakui bahwa kami bangkrut karena kesalahannya? Itu akan lebih jujur daripada mencoba menyelesaikan masalahmu dengan mengorbankan kakakmu, jawab Pak Budi, mengejutkan semua orang dengan ketegasan suaranya. Ibu Rini menatap suaminya tak percaya. Budi, jangan terlalu keras. Tidak, Rini, cukup memanjakan Bunga. Citra benar. Apa yang mereka lakukan itu salah dalam segala hal. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Citra mengamati adiknya, yang kini menangis terseduh-seduh. Wajahnya tersembunyi di antara kedua tangannya. Meskipun marah, ia merasakan sedikit kasihan. Bunga selalu rapuh secara emosional, bahkan di balik topeng ketegaran yang coba ia pertahankan. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Ibu Rini, khawatir. Kalian benar-benar bangkrut, Bunga? Bunga mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak. Hampir. Kami punya utang yang tidak bisa kami bayar. Cicilan yang menunggak, kami akan kehilangan rumah. Itulah kenapa kalian menginginkan rumahku, simpul Citra. Potongan-potongan teka-teki akhirnya menyatu. Bukan hanya untuk lebih banyak ruang bagi anak-anak. Kalian tidak sanggup mempertahankan rumah kalian dan menginginkan solusi mudah untuk masalah itu. Mudah bagi kami, maksudmu, koreksi Pak Budi, dengan mengorbankan kakakmu. Lalu apa yang ayah sarankan? Tanya Bunga di sela-sela isaknya. Agar kami tinggal di jalan? Agar anak-anak tidur di bawah jembatan? Tentu saja tidak, jawab Pak Budi. Tapi ada solusi lain. Kalian bisa menjual rumah, menyewa sesuatu yang lebih kecil untuk sementara, sampai kalian bangkit secara finansial. Kalian bisa tinggal bersama kami untuk sementara waktu, jika perlu. Tinggal di sini. Bunga tampak ngeri dengan gagasan itu. Di usia hampir 30 tahun, 2 anak, seorang suami. Itu lebih baik daripada mencoba mengambil rumah kakakmu, balas Pak Budi. Citra mengamati dinamika keluarga dengan perspektif baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa ayahnya benar-benar ada di pihaknya, membelanya, mengakui nilainya. Itu adalah perasaan yang aneh, tetapi melegakan. Aku masih bisa membantu, katanya akhirnya. Bukan dengan rumah, tapi dengan cara lain. Aku bisa meminjamkan uang untuk kalian membayar utang yang paling mendesak. Aku bisa membantu Rian mencari pekerjaan lain. Bukan di perusahaanku tentu saja, tapi aku punya kontak lain. Yang penting adalah kita jujur satu sama lain. Bunga mengangkat matanya ke arah kakaknya, campuran rasa kaget dan curiga di tatapannya. Kenapa kamu masih mau membantu kami setelah semuanya? Citra menghela napas, karena kita keluarga, Bunga. Meskipun begitu, meskipun ada sakit hati, dendam, perbandingan yang tidak adil, aku tidak akan meninggalkan kalian saat kalian butuh bantuan. Aku hanya tidak akan membiarkan diriku dimanipulasi atau dimanfaatkan.
Ibu Rini menatap putri sulungnya dengan sesuatu yang tampak seperti kekaguman. Kamu punya hati yang baik, Citra. Ini bukan soal kebaikan, Bu. Ini soal melakukan apa yang benar dengan caraku. Pada saat itu, pintu depan terbuka dan Rian masuk, tampak lelah. Saat melihat Citra di ruang keluarga, ia tertegun, bingung. Citra? Berapa siang kami sekundi, saya? Halo Rian, jawab Citra dengan tenang. Kami sedang membicarakanmu sebenarnya. Tentang pemecatanmu karena pelanggaran berat dari pekerjaan terakhirmu. Wajah Rian langsung memucat. Ia menatap Bunga yang mengalihkan pandangannya masih menangis. Bagaimana kamu tahu? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Pemeriksaan latar belakang standar dari perusahaanku, jawab Citra. Kenapa kamu berbohong, Rian? Kenapa kamu tidak jujur padaku saat aku menawarkan bantuan? Rian ambruk di kursi, tampak kalah. Aku malu. Aku tahu kamu tidak akan membantuku jika tahu yang sebenarnya. Kamu benar, aku tidak akan membantu mendapatkan pekerjaan di perusahaanku, tidak akan mempertaruhkan reputasiku. Tapi aku bisa membantu dengan cara lain jika kamu jujur. Kami putus asa, Citra. Aku Rian, suaranya tercekat, hampir kehilangan segalanya. Ketika muncul ide untuk meminta apartemenmu, itu idemu? Tanya Citra tak percaya. Bukan, koreksi Rian cepat. Itu ide Bunga, tapi aku setuju. Tampaknya itu solusi sempurna untuk masalah kami. Citra menatap adiknya, yang kini menundukkan kepalanya. Bunga, benar begitu? Itu idemu sejak awal? Bunga mengangguk pelan, tanpa mengangkat matanya. Aku putus asa, Kak. Tagihan terus datang, bank terus menelepon. Kupikir kamu, dengan pekerjaanmu yang stabil, kehidupanmu yang teratur, bisa melepaskan rumah itu untuk kami. Dan tidak terpikir olehmu untuk mengatakan yang sebenarnya, meminta bantuan dengan jujur. Jangan cepat kamu itu akan membantu, tanya Bunga, akhirnya menatap kakaknya. Jika aku datang dan bilang, Kak, suamiku dipecat karena mengalihkan klien, kami terlilit utang, bisa bantu kami? Tes Citra ragu-ragu sebelum menjawab. Aku tidak tahu, Bunga, tapi setidaknya itu akan jujur. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, merenungkan pengungkapan malam itu tentang jalan yang telah membawa mereka sampai di sana. Dan sekarang? Tanya Rian akhirnya. Apa yang terjadi sekarang? Citra menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Sekarang habis kalian punya pilihan. Kalian bisa melanjutkan jalan kebohongan dan manipulasi ini, atau kalian bisa memulai lagi. Dengan jujur, aku masih bersedia membantu, tapi dengan caraku. Langkah pertama adalah kalian menghadapi kenyataan situasi keuangan kalian, membuat daftar lengkap utang, memotong pengeluaran yang tidak perlu, mungkin menjual rumah dan mencari sesuatu yang lebih sederhana. Itu akan menjadi kemunduran besar, gumam Bunga. Terkadang kita perlu mundur satu langkah untuk bisa maju, jawab Citra. Tidak memalukan untuk memulai lagi, Bunga. Yang memalukan adalah tidak bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Saat berbicara, Citra menyadari bahwa kata-katanya tidak hanya berlaku untuk situasi Bunga dan Rian, tetapi juga untuk dinamika keluarga. Secara keseluruhan, selama bertahun-tahun mereka telah mempertahankan topeng kesempurnaan, menyembunyikan dendam, menghindari konfrontasi, memicu perbandingan yang tidak adil di antara kedua saudara perempuan itu. Mungkin ini saatnya untuk awal yang baru bagi semua orang. Aku akan memikirkan apa yang kamu katakan, kata Bunga akhirnya. Tentang bantuan, tentang memulai lagi. Hanya itu yang kuminta, jawab Citra bangkit untuk pergi. Agar kamu berpikir, merenungkan apa yang benar-benar penting, dan ketika kamu siap untuk percakapan yang jujur, aku ada di sini. Saat meninggalkan rumah orang tuanya malam itu, Citra merasa anehnya ringan. Pengungkapan itu menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya, rahasia dan kebohongan telah terungkap, memungkinkan luka-luka lama mulai mungkin untuk sembuh. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa malam pengungkapan itu hanyalah awal dari perjalanan penemuan diri dan rekonsiliasi yang akan mengubah selamanya arah hidupnya dan keluarganya. Hari-hari setelah pengungkapan itu adalah refleksi mendalam bagi Citra. Di tempat kerja, ia mempertahankan profesionalisme seperti biasa, memimpin timnya dengan kompetensi yang telah membawanya ke posisi manajer. Tetapi di saat-saat sepi,
di apartemennya. Ia membiarkan dirinya menghidupkan kembali adegan percakapan terakhir dengan keluarganya. Menganalisis setiap kata, setiap ekspresi, setiap perasaan. Seminggu berlalu tanpa ada kontak langsung dengan Bunga atau Rian, hanya pertukaran pesan sesekali dengan ayahnya yang tampaknya bertekad untuk mempertahankan ikatan yang baru saja diperkuat. Pak Budi mengirimkan kabar singkat tentang keponakannya, komentar tentang cuaca, pertanyaan tentang pekerjaan Citra. Tidak ada yang mendalam, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Pada hari Jumat, saat tiba di rumah setelah hari yang sangat melelahkan, Citra menemukan sebuah amplop yang telah ditinggalkan di resepsionis gedung. Namanya tertulis di depan dengan tulisan tangan yang langsung ia kenali sebagai tulisan Bunga. Penasaran, ia membuka amplop itu dan menemukan surat tulisan tangan. Sesuatu yang sangat kuno datang dari adiknya yang selalu lebih suka komunikasi digital. Kak Citra, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dengan permintaan maaf, meskipun aku tahu kata-kata tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah kusebabkan. Kakak benar tentang segalanya, tentang Rian, tentang kebohongan kami, tentang upaya putus asa kami untuk menyelesaikan masalah kami dengan mengorbankanmu. Tidak cewek di pembenaran untuk apa yang kami lakukan, meskipun saat itu aku meyakinkan diriku bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Setelah percakapan terakhir kita, aku menghabiskan berhari-hari memikirkan segalanya tentang bagaimana hubungan kita sebagai saudara memburuk selama bertahun-tahun, tentang bagaimana aku membiarkan ketakutan dan rasa tidak amanku sendiri meracuni apa yang bisa menjadi persahabatan sejati di antara kita. Aku selalu merasa hidup di bawah bayang-bayangmu, Kak. Kakak adalah yang pintar, yang bertekad, yang mandiri. Sementara aku hanyalah yang cantik, yang supel, yang melakukan apa yang diharapkan. Aku menikah muda, punya anak, mengikuti skenario tradisional yang dihargai orang tua kita. Tapi aku tidak pernah merasa itu cukup. Ketika Rian kehilangan pekerjaannya, ya karena kesalahannya sendiri tidak bisa disangkal, rasanya seperti istana kartuku runtuh. Seluruh kehidupan yang telah kubangun, rumah yang bagus, pakaian bermerek, liburan mahal, semuanya adalah fasad yang ditopang oleh utang dan penampilan. Kakak selalu otentik, membangun hidupmu di atas fondasi yang kokoh, tanpa bergantung pada siapapun. Kurasa, jauh di lubuk hati aku iri akan hal itu. Dan ketika aku melihat kesempatan untuk mengambil sesuatu milikmu, sesuatu yang kakak raih dengan susah payah, aku membiarkan keputusasaan dan iriku berbicara lebih keras daripada hati nuraniku. Aku sangat malu dengan apa yang telah kami lakukan. Kebohongan, manipulasi, kata-kata kejam yang kuucapkan padamu. Semua itu tidak mencerminkan siapa aku sebenarnya ingin menjadi. Kami mengikuti saranmu, Kak. Kami menjual rumah. Sudah ada pembeli yang tertarik. Dan nilainya akan cukup untuk melunasi utang kami yang paling mendesak. Kami sedang mencari apartemen yang lebih kecil untuk disewa. Sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kami yang sebenarnya. Ini adalah awal yang sulit, tetapi perlu. Rian sedang mencari pekerjaan dengan jujur kali ini, tanpa jalan pintas atau dalih. Ayah telah membantu kami, bukan dengan uang tetapi dengan nasihat bimbingan. Dia telah menjadi batu karang bagi kami di masa sulit ini. Aku tidak berharap kakak memaafkanku segera atau percaya padaku lagi. Aku hanya ingin kakak tahu bahwa kata-katamu berdampak, bahwa kami sedang mencoba berubah, memulai lagi. Jika suatu hari kakak bersedia mencoba membangun kembali hubungan kita sebagai saudara di atas fondasi baru yang lebih tulus, ketahuilah bahwa aku akan ada di sini, menunggu. Dengan sayang, Bunga. Citra membaca surat itu 2 kali, merasakan campuran emosi yang kompleks. Ada ketulusan di sana yang jarang ia saksikan pada Bunga. Kerentanan yang biasanya disembunyikan adiknya di balik topeng, kepercayaan diri dan pembelaan diri. Ia meletakkan surat itu di atas meja dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Ia berjalan ke balkon, mengamati kota yang terang benderang sambil merenungkan kata-kata adiknya. Dendam bertahun-tahun tentu tidak akan hilang dalam semalam. Tapi ini sepertinya langkah pertama yang tulus ke arah yang benar. Ponselnya berdering, menginterupsi pikirannya. Itu ayahnya. "Halo ayah," sapanya bersandar di pagar balkon. "Citra," suara Pak Budi terdengar optimis dengan hati-hati. "Bagaimana kabarmu?"
Betul, aku baik. Baru saja sampai di rumah. Hari yang sibuk di kantor. Ayah bisa bayangkan, ada jeda sejenak. Aici, Bunga bilang dia meninggalkan surat untukmu. Ya, aku baru saja membacanya. Dan bagaimana menurutmu? Tanyanya, tidak bisa menyembunyikan harapannya. Citra menghela napas. Jujur, aku masih mencernanya. Kelihatannya tulus, tapi ayah mengerti keraguanmu, selapak budi dengan lembut. Setelah semua yang terjadi, wajar jika kamu ragu. Tapi, kalau boleh ayah bilang, ayah percaya adikmu benar-benar mencoba berubah. Ayah sungguh berpikir begitu. Teoso, dia dan Rian sedang menghadapi kenyataan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidak mudah, tapi mereka mencoba. Penjualan rumah sudah berjalan, dan mereka menemukan apartemen untuk disewa di dekat sekolah anak-anak. Itu sebuah permulaan, setuju Citra. Awal yang baik, tegas Pak Budi. Dan ada hal lain yang ingin ayah sampaikan. Apa? Ibumu dan ayah sedang menjalani terapi bersama-sama. Pengungkapan itu membuat Citra benar-benar terkejut. Terapi, kalian berdua? Jawab Pak Budi dengan tawa ringan. Mengejutkan, bukan? Itu ide ibumu sebenarnya. Setelah percakapan terakhir kita, ketika semua kebenaran terungkap, dia menyadari bahwa dinamika keluarga kita tidak sehat, bahwa selama bertahun-tahun kami berkontribusi pada persaingan antara kamu dan Bunga, membuat perbandingan yang tidak adil, memperlakukan kalian dengan cara yang berbeda. Wow, hanya itu yang bisa Citra katakan. Benar-benar terkesan. Ibu Rini, yang selalu begitu menentang segala jenis analisis psikologis, menyarankan terapi, itu hampir tidak bisa dipercaya. Kami belajar banyak tentang diri kami sendiri, tentang hubungan kami dengan kalian berdua, lanjut Pak Budi. Menyadari kesalahan yang kami buat, pola yang kami ulangi tanpa sadar, itu benar-benar luar biasa, ayah, kata Citra, merasakan gelombang emosi yang tak terduga. Aku ikut senang untuk kalian. Kami melakukan ini untuk kami, tetapi juga untuk kalian, Citra. Kami ingin menjadi orang tua yang lebih baik, kakek nenek yang lebih baik. Sudah terlambat untuk mengubah masa lalu, tapi masih ada waktu untuk membangun masa depan yang berbeda. Citra merasakan air mata terbentuk di matanya, seolah-olah pintu yang telah terkunci selama bertahun-tahun akhirnya mulai terbuka, memungkinkan secercah harapan masuk. Dan ada satu hal lagi, tambah Pak Budi, ragu-ragu. Ibumu ingin berbicara denganmu, secara pribadi. Tentu saja kalau kamu sudah siap. Citra menarik napas dalam-dalam. Gagasan untuk berbicara empat mata dengan Ibu Rini membuatnya cemas. Hubungannya dengan ibunya selalu yang paling rumit, ditandai oleh harapan yang tak terucapkan dan kekecewaan timbal balik. Akan kupikirkan, ayah, jawabnya akhirnya. Aku tidak bisa janji apa-apa sekarang, tapi akan kupertimbangkan. Hanya itu yang kami minta, Nak, agar kamu mempertimbangkannya. Setelah menutup telepon, Citra tetap di balkon untuk waktu yang lama, menatap lampu-lampu kota, sementara pikirannya memproses semua informasi. Keluarganya sedang berubah, berevolusi. Mungkinkah setelah bertahun-tahun menumpuk sakit hati, mereka akhirnya berjalan menuju hubungan yang lebih sehat? Akhir pekan berlalu dengan tenang. Citra mendedikasikan dirinya untuk kesenangan-kesenangan kecil yang biasanya ia abaikan. Menonton film yang sudah lama ingin ia tonton, menyiapkan resep rumit hanya untuk dirinya sendiri, melanjutkan membaca buku yang telah ia tinggalkan karena kekurangan waktu. Seolah-olah ia sedang menemukan kembali kesenangan dalam kebersamaan dengan dirinya sendiri tanpa bayang-bayang ketidaksetujuan keluarga. Pada hari Senin, ia menerima pesan dari Rian. Singkat langsung, aku dapat panggilan wawancara untuk besok. Posisi junior di penjualan. Tidak sebanding dengan yang kumiliki sebelumnya, tapi ini adalah awal yang jujur. Terima kasih atas kata-katamu malam itu. Itu membuat perbedaan. Citra tersenyum tipis membacanya. Ia membalas dengan, semoga berhasil yang sederhana, tetapi merasakan kepuasan tulus mengetahui bahwa kata-katanya memiliki dampak. Pada hari Rabu, setelah hari yang sangat produktif di tempat kerja, Citra memutuskan bahwa ia siap untuk mengambil langkah berikutnya. Ia menelepon ibunya dan mengatur janji untuk minum kopi pada hari Sabtu berikutnya. Di tempat netral, sebuah kedai kopi di Menteng dekat apartemennya.
Ketika hari pertemuan tiba, Citra berdandan dengan hati-hati, memilih penampilan yang membuatnya merasa percaya diri. Tetapi tidak mengintimidasi. Ia tiba beberapa menit sebelum waktu yang ditentukan dan memilih meja yang tenang di bagian belakang kafe. Ibu Rini muncul tepat waktu, tampak sedikit gugup, ekspresi langka pada seseorang yang selalu berusaha menjaga ketenangan dalam segala situasi. Ia mengenakan setelan sederhana namun elegan dan membawa tas kecil. Citra, sapanya, mendekati meja. Ada keraguan dalam tatapannya, seolah tidak yakin apakah harus memeluk putrinya atau menjaga jarak. "Bu," jawab Citra, bangkit untuk menyambutnya. Ia memilih pelukan singkat, formal tapi tidak dingin. Mereka duduk dan memesan cappuccino untuk Citra, teh kamomil untuk Ibu Rini. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti mereka sampai minuman tiba. "Ayahmu bilang kamu sudah membaca surat bunga." Ibu Rini memulai, memegang cangkir tehnya seolah-olah itu adalah jangkar. "Ya, sudah," konfirmasi Citra. "Itu sangat tulus," Ibu Rini mengangguk. "Adikmu sedang berubah, Citra. Sebenarnya kami semua." "Ayah cerita tentang terapi," komentar Citra, mengamati reaksi ibunya dengan saksama. "Ah, ya," Ibu Rini sedikit tersipu. "Tidak pernah terpikir olehku bahwa aku, di usia 62 tahun, akan duduk di depan seorang terapis, berbicara tentang perasaanku. Tapi itu mencerahkan." "Bisa kubayangkan," kata Citra, benar-benar penasaran. "Apa yang ibu pelajari?" Ibu Rini menyesap tehnya sebelum menjawab. "Banyak hal, tentang diriku sendiri terutama. Tentang bagaimana aku dibesarkan untuk menghargai jenis pencapaian tertentu. Pernikahan, anak-anak, rumah yang bagus, dan bagaimana aku memproyeksikan harapan itu pada kamu dan Bunga." Citra mengangguk, teringat semua saat ia merasakan beban harapan yang tak terucapkan itu. "Ibu sadar," lanjut Ibu Rini, "bahwa ibu selalu kesulitan memahami pilihan-pilihanmu. Citra, kemandirianmu, fokusmu pada karir, bukan karena itu pilihan yang salah, tetapi karena itu berbeda dari pilihanku, dari apa yang diajarkan padaku untuk dihargai. Tidak pernah terasa ibu menyetujui gaya hidupku," komentar Citra, mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. "Tanpa tuduhan, karena ibu tidak mengerti, aku Ibu Rini. Dan apa yang tidak kita mengerti seringkali kita takuti. Ibu takut kamu memilih jalan kesepian, padahal sebenarnya kamu memilih kebebasan penentuan nasib sendiri." Tenggorokan Citra tercekat, mendengar ibunya mengungkapkan persepsi ini lebih mengharukan dari yang ia duga. Dan dengan Bunga, lanjut Ibu Rini, ibu melakukan kesalahan sebaliknya. Ibu menyetujui pilihan-pilihannya yang lebih tradisional, tetapi pada saat yang sama, terus-menerus membandingkannya denganmu dalam hal tekad, kekuatan karakter. Tidak pernah adil bagi kalian berdua. Kurasa itu sangat berkontribusi pada persaingan di antara kami, timpal Citra. Tidak diragukan lagi. Setuju Ibu Rini. Dan itu adalah salah satu hal yang paling ibu sesali. Sebagai seorang ibu, seharusnya ibu merayakan keunikan masing-masing, bukannya menggunakan yang satu sebagai tolok ukur untuk yang lain. Citra menyesap cappuccino-nya, menyerap kata-kata ibunya. Ada ketulusan di sana, kritik diri yang belum pernah ia lihat pada Ibu Rini sebelumnya. Ketika seluruh situasi dengan apartemen ini dimulai, lanjut Ibu Rini, seharusnya ibu sadar betapa tidak adilnya itu. Seharusnya ibu membelamu hakmu atas propertimu, kemandirianmu. Sebaliknya, ibu membiarkan diri terbawa oleh kekhawatiran tentang Bunga, tentang cucu-cucu. Ibu selalu punya hubungan yang lebih dekat dengan Bunga. Komentar Citra tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa sakit hati dalam suaranya. Lebih mudah, mungkin, belum tentu lebih dekat, koreksi Ibu Rini. Bunga selalu lebih terbuka, lebih demonstratif. Kamu sejak kecil lebih tertutup, lebih menahan diri, seperti ayahmu. Dan ibu tidak pernah belajar bagaimana menembus sikap tertutup itu, bagaimana menjangkaumu. Citra mengangguk mengakui kebenaran dalam kata-kata itu. "Aku selalu merasa perlu membuktikan diri kepadamu, Bu, bahwa aku tidak pernah cukup." Ibu Rini mengulurkan tangan ke seberang meja, menyentuh ringan tangan Citra, gestur kasih sayang fisik yang jarang terjadi di antara mereka. Dan ibu selalu sangat bangga padamu, Nak. Pada kecerdasanmu, kekuatanmu, kemampuanmu untuk tetap setia pada dirimu sendiri, meskipun ada banyak tekanan.
Ibu hanya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Setetes air mata mengalir di pipi Citra, membuatnya terkejut. Ia cepat-cepat menyekanya, merasa rentan dengan cara yang tidak biasa. Ibu tidak tahu apakah kita bisa memperbaiki semuanya sekaligus, lanjut Ibu Rini. Ada sakit hati bertahun-tahun kesalahpahaman, tapi Ibu ingin mencoba, Citra. Membangun hubungan yang berbeda denganmu, berdasarkan saling menghormati, penerimaan yang tulus. Citra menarik napas dalam-dalam, membiarkan dirinya merasakan ketulusan dalam kata-kata ibunya. Aku juga menginginkannya, Bu. Tidak akan mudah atau cepat. Kita punya banyak sejarah untuk diurai. Satu langkah demi satu langkah. Setuju Ibu Rini dengan senyum hati-hati. Hanya itu yang Ibu minta. Satu kesempatan, ulang Citra membalas senyuman itu. Kurasa kita bisa mulai dari sana. Mereka terus berbincang selama lebih dari 2 jam, menyentuh topik-topik yang biasanya mereka hindari. Ketakutan, impian, kekecewaan, harapan. Itu bukan percakapan yang sempurna. Ada saat-saat tegang, saat-saat di mana pola-pola lama mengancam untuk muncul kembali. Tetapi ada juga sesuatu yang baru. Kesediaan tulus dari kedua belah pihak. Untuk mendengarkan, untuk memahami, untuk membangun kembali. Ketika mereka akhirnya berpisah, pelukan yang mereka tukar lebih lama, lebih hangat dari yang pertama. Citra merasa ada sesuatu yang fundamental telah berubah di antara mereka. Bukan transformasi total, tetapi awal dari jalan yang berbeda. Saat kembali ke rumah, Citra merasakan keringanan yang sudah lama tidak ia alami. Ia tidak naif untuk percaya bahwa semua masalah keluarga telah teratasi. Masih ada jalan panjang di depan, terutama dengan Bunga. Tetapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan harapan. Harapan bahwa keluarganya akhirnya bisa menjadi tempat penerimaan dan dukungan, bukan penghakiman dan perbandingan. Apa yang tidak Citra bayangkan adalah bahwa proses rekonsiliasi keluarga ini akan mempersiapkannya untuk jenis awal yang baru, yang tidak hanya melibatkan penyembuhan luka lama, tetapi juga membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Minggu-minggu setelah pertemuan dengan Ibu Rini, membawa dinamika baru ke dalam kehidupan Citra. Sikap-sikap kecil mulai menggantikan jarak yang selama bertahun-tahun menjadi ciri khas hubungan keluarganya. Pesan sesekali dari ibunya yang menanyakan kabarnya, undangan dari Pak Budi untuk makan siang hari Minggu, tanpa tekanan seperti biasanya. Dan bahkan foto-foto keponakan yang dikirim oleh Bunga, disertai kabar singkat tentang kehidupan anak-anak. Transisi itu tidak sempurna, masih ada saat-saat tegang, saat-saat di mana pola komunikasi lama mencoba muncul kembali. Tetapi, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Citra merasa ada upaya tulus dari semua orang untuk berubah, untuk membangun sesuatu yang berbeda. Di tempat kerja, proyek pelacakan armada telah berhasil diterapkan, membuat Citra mendapatkan pujian dari Dewan Direksi, dan bahkan janji promosi untuk tahun depan. Karirnya, yang selalu menjadi pelabuhan amannya, terus berkembang. Pada suatu Jumat di bulan Oktober, saat sedang merapikan beberapa laporan di mejanya, Citra menerima notifikasi di ponselnya. Itu adalah pesan dari Hana, seorang teman sekolah yang masih sesekali ia hubungi, terutama melalui media sosial. Citra, lama tidak jumpa. Kami sedang mengatur reuni angkatan sekolah Sabtu depan di kafe taman. Tidak formal, hanya untuk kangen-kangenan. Kamu datang. Banyak yang sudah konfirmasi. Citra ragu-ragu. Reuni angkatan bukanlah acara favoritnya. Meskipun ia memiliki kenangan indah tentang sekolah, ia tidak pernah menjadi bagian dari kelompok paling populer, lebih memilih ditemani beberapa teman dekat daripada lingkaran sosial yang besar. Tidak tahu, Hana jawabnya. Aku ada beberapa janji hari Sabtu. Balasan Hana datang hampir seketika. Citra, jangan cari alasan. Bakal seru. Gilang Pratama juga konfirmasi hadir. Ingat dia, kalian kan tidak terpisahkan di tahun terakhir. Gilang Pratama. Nama itu memicu gelombang nostalgia yang tak terduga dalam diri Citra. Tentu saja ia ingat anak laki-laki dengan senyum, ramah dan mata cerdas yang menjadi sahabat baiknya selama SMA. Mereka berbagi kecintaan pada buku, diskusi tentang filsafat, dan film-film sutradara yang tidak jelas, yang tidak disukai orang lain di kelas. Setelah lulus, mereka menempuh jalan yang berbeda. Gilang pergi kuliah di Eropa,
Citra tetap di Jakarta. Mereka sempat berhubungan selama beberapa waktu, bertukar email sesekali, sampai jarak dan kehidupan baru membuat komunikasi mereka semakin jarang, hingga akhirnya berhenti sama sekali. "Dia sudah kembali dari luar negeri?" tanya Citra terkejut. "Ya, beberapa bulan lalu. Tinggal di Jakarta lagi." "Kukira kamu tahu." "Tidak, aku tidak tahu," jawab Citra. Merasakan keingintahuan yang sudah lama tidak ia rasakan. "Dia baik-baik saja. Dari yang kulihat di pertemuan bulan lalu ya." Tampak bahagia, sukses. Dia bekerja sebagai fotografer dokumenter semacam itu. "Kamu harus datang, Citra. Aku yakin dia akan senang bertemu denganmu." Citra melihat agenda di mejanya. Hari Sabtu sebenarnya kosong. Ia hanya berencana untuk menyelesaikan beberapa bacaan. Mungkin menonton film jenis program menyendiri yang sangat ia hargai. "Baiklah," putusnya akhirnya. "Aku akan ke sana." Pada Sabtu malam, Citra mendapati dirinya di depan cermin, lebih cemas daripada yang ingin ia akui. Ia telah berganti pakaian 3 kali, sesuatu yang sama sekali di luar kebiasaan perilakunya. Ia akhirnya memilih gaun hijau zamrud, yang sederhana namun elegan, dengan kalung perak halus dan anting-anting yang serasi. Saat tiba di kafe taman, tempat santai dengan pencahayaan lembut dan musik latar, Citra merasakan gugup yang tidak sesuai dengan kepercayaan dirinya yang biasa. Ia melihat sekelompok mantan teman sekelas di area khusus di bagian belakang kafe. Hana menyambutnya dengan pelukan antusias. "Citra, senang sekali kamu datang. Hayo biar ku kenalkan pada semua orang. Meskipun sebagian besar kamu sudah kenal, tentu saja. Saat-saat pertama adalah pengenalan kembali, pelukan, dan kabar terbaru singkat tentang kehidupan yang telah menempuh jalan yang begitu beragam setelah sekolah." Citra terkejut dengan betapa mudahnya ia berbaur dalam percakapan, menertawakan kenangan bersama, benar-benar terkesan dengan perjalanan karier teman-teman lamanya. Saat sedang menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, ia mendengar suara yang familiar di belakangnya. Apakah selera sastra Rusianya masih sama, atau sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kontemporer? Citra berbalik, senyum tanpa sadar terbentuk di bibirnya. "Dostoyevsky masih favoritku, kalau itu yang ingin kamu tahu." Gilang tersenyum, senyum yang ia ingat dengan baik, tulus, hangat, dengan sedikit kesenangan di mata coklatnya. "Tentu saja sama, ya berbeda. Rambut yang dulu acak-acakan kini lebih pendek, rapi, dengan beberapa helai uban di pelipis yang, secara mengejutkan, cocok untuknya. Ia lebih kurus, lebih dewasa, tetapi esensinya, energi yang bersemangat, keingintahuan intelektual yang selalu menjadi ciri khasnya, tetap utuh." "Citra Lestari," katanya, seolah sedang menikmati setiap suku kata. "Namanya, 15 tahun kemudian, dan kamu masih bisa membuatku kehabisan kata-kata." "Kukira akulah yang selalu kehabisan argumen dalam diskusi sastra kita," balasnya. Merasa anehnya nyaman, seolah-olah tahun-tahun perpisahan hanyalah beberapa hari. "Hanya karena aku bicara lebih cepat, bukan karena aku benar," jawab Gilang tertawa. "Boleh?" tanyanya, menunjuk tempat kosong di sebelahnya. Tentu. Mereka duduk sedikit menjauh dari kelompok utama dan percakapan mengalir secara alami, seperti sungai yang menemukan kembali jalurnya setelah penyimpangan sementara. Gilang bercerita tentang tahun-tahunnya di Eropa. Ia belajar fotografi di Paris, bekerja sebagai fotografer jurnalistik di berbagai negara, meliput konflik, mendokumentasikan keindahan alam, menangkap esensi manusia di saat-saat paling rentan dan juga paling luhur. "Kamu selalu punya pandangan yang berbeda terhadap dunia," komentar Citra, benar-benar terkesan dengan karier yang telah ia bangun. "Dan kamu selalu bisa melihat melampaui permukaan," jawabnya. "Ingat tugas sastra di tahun terakhir itu, ketika semua orang menganalisis aspek-aspek yang jelas dari Pramoedia, dan kamu adalah satu-satunya yang menyadari lapisan kritik sosial yang lebih dalam." Citra tertawa terkejut bahwa ia mengingat detail yang begitu spesifik. "Ingatanmu luar biasa. Beberapa hal tidak mungkin dilupakan," kata Gilang. Tatapannya menahan tatapan Citra sejenak yang terasa melampaui waktu. "Dan kamu, apa yang terjadi dengan gadis yang ingin mengubah dunia melalui kata-kata?" Citra bercerita tentang perjalanannya, kuliah administrasi, MBA, karier korporat yang telah ia bangun. Ia berbicara dengan bangga tentang pencapaian profesionalnya.
tetapi juga mengakui bahwa idealis muda yang bermimpi untuk menulis telah secara bertahap digantikan oleh eksekutif yang pragmatis. Aku masih menulis kadang-kadang, akunya, teks-teks kecil refleksi. Tidak ada yang membacanya selain diriku sendiri. Seharusnya kamu bagikan, saran Gilang. Aku selalu percaya pada bakatmu. Percakapan berlanjut, mencakup berbagai topik, buku-buku terbaru, film-film independen, perubahan di kota, pengalaman hidup, pelajaran yang didapat. Pada titik tertentu, hampir tanpa sadar mereka mulai berbicara tentang hubungan keluarga. Jadi kamu dan keluargamu sedang mencoba membangun kembali hubungan? Tanya Gilang setelah Citra menceritakan ringkasan peristiwa baru-baru ini. Ya, sedikit demi sedikit. Tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada kemungkinan nyata untuk pulih. Itu berani, komentarnya. Banyak orang lebih memilih memutuskan hubungan secara definitif ketika ada luka yang begitu dalam. Aku sempat berpikir untuk melakukannya, aku Citra. Tapi aku sadar bahwa, sepedih apapun beberapa kenangan, ada juga banyak cinta di sana. Rumit, tidak sempurna, terkadang terdistorsi, tapi tetap saja cinta. Gilang mengangguk penuh pengertian. Dan kamu, bagaimana hatimu? Ada seseorang yang spesial dalam hidupmu? Citra tersenyum menggelengkan kepala. Tidak akhir-akhir ini. Pekerjaan menyita sebagian besar waktuku dan jujur saja aku tidak pernah pandai dalam hubungan. Sulit dipercaya, jawab Gilang. Kamu selalu jadi orang paling menarik yang kukenal. Citra merasakan wajahnya sedikit memanas. Dan kamu, menikah berkomitmen? Sebenarnya sudah bercerai, jawabnya. Tanpa ada kepahitan dalam suaranya. Aku menikah dengan seorang fotografer Prancis. Kami hidup bersama selama 5 tahun. Itu baik selama berlangsung, tapi akhirnya kami sadar bahwa kami menginginkan hal yang berbeda dari kehidupan. Dia ingin tetap di Eropa, bepergian terus-menerus. Aku semakin rindu Indonesia, rindu akarku. Dan karena itu kamu kembali. Sebagian, aku juga menerima tawaran untuk mengajar fotografi di UI, sesuatu yang selalu ingin kulakukan. Meneruskan apa yang telah kupelajari, menginspirasi talenta-talenta baru. Malam semakin larut, dan secara bertahap teman-teman sekelas lainnya mulai berpamitan. Hana saat pergi, melirik penuh arti ke arah Citra, mencampurkan persetujuan dan geli melihatnya masih asyik dalam percakapan dengan Gilang. Ketika mereka sadar, mereka adalah yang terakhir dari kelompok itu yang masih ada di kafe. Kurasa aku memonopoli malammu, komentar Gilang. Melihat jam, ini monopoli yang disambut baik, jawab Citra dengan tulus. Sudah lama aku tidak bersenang-senang seperti ini. Mereka keluar bersama ke trotoar malam Jakarta. Di sekitar mereka, lampu, suara, gerakan yang konstan. Ada energi di kota itu yang sangat cocok dengan apa yang Citra rasakan saat itu. Hidup, terjaga, penuh kemungkinan. Boleh kuantar pulang? Tawar Gilang. Aku bawa mobil, jawab Citra. Tapi aku terima tawaran kopi kapan-kapan. Bagaimana kalau besok? Usulnya tanpa ragu. Aku tahu tempat di Kemang yang membuat kopi terbaik di kota. Kita bisa bertemu di sana jam 10 pagi. Citra tersenyum, merasakan campuran kegembiraan dan ketenangan yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Besok kedengarannya sempurna. Mereka bertukar nomor telepon dan berpisah dengan pelukan singkat, tetapi cukup bagi Citra untuk merasakan kehangatannya, aroma lembutnya, kekokohan lengannya yang menenangkan. Saat mengemudi pulang, ia tidak bisa berhenti tersenyum. Pertemuan tak terduga itu telah membangunkan sesuatu yang tertidur di dalam dirinya. Rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap kemungkinan baru. Pengingat bahwa hidup masih bisa mengejutkannya dengan cara yang luar biasa. Setibanya di apartemennya, Citra berjalan ke balkon, mengamati kota yang terang benderang, Jakarta, dengan kontras dan kontradiksinya cerita-cerita yang saling terkait. Kesempatan kedua, seperti hidupnya sendiri. Malam itu ia tidur dengan perasaan ringan yang sudah lama tidak ia alami, tanpa tahu bahwa kopi keesokan harinya hanyalah yang pertama dari banyak pertemuan yang akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Bulan-bulan setelah pertemuan kembali dengan Gilang, kehidupan Citra mengalami transformasi yang halus namun mendalam. Kopi hari Minggu berubah menjadi makan siang, yang berlanjut menjadi jalan-jalan di Taman Suropati.
yang berevolusi menjadi makan malam diterangi lilin, dan sebelum ia menyadarinya, mereka sudah bertemu secara teratur. Hubungan di antara mereka berbeda dari apapun yang pernah Citra alami sebelumnya. Bukan hanya ketertarikan fisik, meskipun itu tentu saja ada, tetapi sesuatu yang lebih mendasar. Pemahaman timbal balik, komunikasi yang melampaui kata-kata, seolah-olah jiwa mereka saling mengenali. Gilang membawa pandangan baru ke dalam kehidupan Citra. Dengan kameranya yang selalu siaga, ia mengajarinya untuk melihat keindahan dalam detail yang sebelumnya terlewatkan. Tekstur dinding tua, pantulan matahari di genangan air, ekspresi sekilas orang asing di jalanan Jakarta yang sibuk. Fotografi bukan hanya tentang menangkap gambar, jelasnya suatu sore saat mereka berjalan di kawasan kota tua. Ini tentang hadir, benar-benar hadir pada saat itu. Filosofi ini mulai meresap ke aspek-aspek lain dalam kehidupan Citra. Di tempat kerja, ia menjadi lebih memperhatikan nuansa interaksi dengan timnya. Di rumah, ia menemukan kembali kesenangan dalam ritual-ritual kecil. Aroma kopi yang baru diseduh, tekstur buku lama, keheningan yang nyaman di hari Minggu yang hujan. Seiring dengan hubungan yang berkembang dengan Gilang, Citra melanjutkan proses yang rumit untuk membangun kembali ikatan keluarga. Hari Minggu di rumah orang tua menjadi lebih sering, dan meskipun masih ada saat-saat tegang, ada juga tawa tulus, percakapan yang bermakna, kesempatan untuk pulih. Bunga dan Rian telah pindah ke apartemen yang lebih kecil seperti yang direncanakan. Transisi itu tidak mudah, terutama bagi Bunga yang terbiasa dengan standar hidup yang lebih tinggi. Tetapi Citra terkejut melihat adiknya beradaptasi dengan ketahanan yang tak terduga. Tahu tidak apa yang paling aneh? Komentar Bunga saat makan siang di mana kedua saudara itu bertemu berdua saja. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak terjadi. Aku merasa lebih ringan sekarang. Seolah-olah aku akhirnya hidup sesuai kemampuanku yang sebenarnya. Citra mengamati adiknya dengan rasa ingin tahu. Ada keaslian dalam diri Bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seolah-olah lapisan kepura-puraan dan persaingan perlahan-lahan larut mengungkapkan orang yang sebenarnya di balik semua itu. Anak-anak juga tampak lebih bahagia, lanjut Bunga. Bima lebih tenang di sekolah, Maya lebih percaya diri. Terapis kami bilang anak-anak bisa merasakan ketika orang tua mereka hidup dalam kebohongan, meskipun mereka tidak mengerti persis apa yang salah. Kalian melakukan terapi keluarga? Tanya Citra, benar-benar terkejut. Bunga mengangguk, rona merah tipis mewarnai pipinya. Itu ide Rian, percaya atau tidak, dia banyak berubah setelah semua yang terjadi. Dia benar-benar mencoba menjadi orang yang lebih baik, ayah yang lebih baik, suami yang lebih baik. Citra merasakan gelombang emosi saat menyadari betapa keluarganya telah berevolusi dalam beberapa bulan terakhir. Itu bukan transformasi yang sempurna, bukan akhir bahagia dari dongeng. Itu sesuatu yang lebih nyata, lebih otentik. Orang-orang yang tidak sempurna mencoba dengan tulus membangun hubungan yang lebih sehat. Dan kamu sama Gilang? Tanya Bunga, mengalihkan pembicaraan. Ibu tidak berhenti bicara tentang betapa bahagianya kalian terlihat bersama. Citra tidak bisa menahan senyum. Kami baik-baik saja. Ini berbeda dari apapun yang pernah kualami sebelumnya. Dia mengerti aku dengan cara yang tidak pernah dimengerti siapapun. Sudah terpikir untuk tinggal bersama? Tanya Bunga, dengan rasa ingin tahu yang tulus tanpa nada menghakimi yang mungkin Citra harapkan di masa lalu. Kami sudah membicarakannya, aku Citra, tapi tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap tahap prosesnya. Apa yang tidak Citra ceritakan kepada adiknya, karena itu adalah sesuatu yang masih terlalu baru dan berharga untuk dibagikan, adalah percakapan yang ia lakukan dengan Gilang malam sebelumnya di apartemennya. Mereka berada di balkon, mengamati kota yang terang benderang ketika Gilang menyebutkan proyek fotografi yang ia rencanakan untuk tahun depan, sebuah ekspedisi ke Kalimantan, mendokumentasikan komunitas-komunitas di pedalaman dan hubungan mereka dengan lingkungan. 3 bulan tenggelam di hutan, jelasnya, mata berbinar antusias, menangkap cerita-cerita yang perlu diceritakan, wajah-wajah yang jarang terlihat, kenyataan yang tidak diketahui kebanyakan orang. Kedengarannya luar biasa, jawab Citra, merasakan kekaguman pada proyek itu, sekaligus sesak di hati membayangkan 3 bulan tanpa Gilang. Seolah membaca pikirannya,
Gilang berbalik menghadapnya, menggenggam tangannya. "Aku ingin kamu ikut denganku, Citra." Usulan itu membuatnya sangat terkejut. "Aku? Tapi pekerjaanku, tanggung jawabku. Aku tahu ini keputusan besar aku, Gilang, dan aku akan mengerti sepenuhnya jika itu tidak memungkinkan. Tapi sudah lama aku mengamati bagaimana reaksimu ketika aku membaca kutipan tulisanmu. Ketika kita berbicara tentang impian lamamu untuk menulis." Citra merasakan jantungnya berdebar kencang. Memang benar bahwa dalam beberapa minggu terakhir ia telah berbagi dengan Gilang beberapa tulisan pribadinya. Refleksi, cerita pendek, pengamatan tentang kehidupan. Yang mengejutkan, Gilang tidak hanya menghargainya, tetapi bersikeras bahwa ada bakat tulus di sana, suara unik yang pantas didengar. Bayangkan, lanjutnya, antusiasme terlihat jelas dalam suaranya. "Kata-katamu dan gambarku menceritakan bersama kisah-kisah komunitas itu. Kamu selalu punya bakat untuk menangkap esensi manusia, untuk menerjemahkan emosi yang kompleks menjadi kata-kata yang sederhana namun mendalam." Citra membiarkan dirinya terbawa oleh visi yang ia lukiskan. Itu menggoda. Meninggalkan sementara keamanan dunia korporat untuk menyelam dalam petualangan kreatif, berhubungan kembali dengan bagian dari dirinya yang telah terpinggirkan selama bertahun-tahun. "Aku perlu berpikir," jawabnya akhirnya. "Ini keputusan besar. Seluruh waktu yang kamu butuhkan," Gilang meyakinkan, mencium tangannya dengan lembut. Tidak ada tekanan. Percakapan itu memicu proses refleksi mendalam dalam diri Citra. Selama minggu-minggu berikutnya, ia menganalisis hidupnya dengan cermat, pilihan-pilihannya, keinginan sejatinya. Karirnya di Nusantara Logistik telah dibangun dengan dedikasi dan kompetensi. Ia dihormati, dibayar dengan baik, memiliki prospek pertumbuhan yang nyata. Tetapi ada sesuatu yang kurang, percikan gairah sejati untuk apa yang ia lakukan. Ia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, tetapi tidak dengan cinta. Menulis di sisi lain selalu menjadi pelarian rahasianya. Di halaman-halaman buku harian dan arsip pribadinya, ia mengungkapkan kebenaran terdalamnya, membebaskan kreativitasnya, merasa hidup sepenuhnya. Gagasan untuk mengubah gairah itu menjadi sesuatu yang lebih nyata, menggunakan kata-katanya untuk menceritakan kisah nyata. Penting adalah sesuatu yang menakutkan sekaligus sangat menarik. Pada suatu minggu sore, 2 bulan setelah usulan Gilang, Citra memutuskan untuk berbagi refleksinya dengan orang tuanya. Ia gugup. Pengkondisian bertahun-tahun membuatnya takut akan penghakiman, terutama dari Ibu Rini, yang selalu menghargai stabilitas di atas segalanya. Yang mengejutkan, setelah menjelaskan situasinya, justru ibunya yang berbicara lebih dulu. "Ibu pikir kamu harus pergi," kata Ibu Rini, dengan ketenangan yang tidak pernah Citra duga. "Ibu pikir begitu?" tanya Citra bingung. "Citra," Ibu Rini memulai, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ibu menghabiskan sebagian besar hidup ibu mengikuti harapan orang lain, melakukan apa yang benar di mata orang lain. Dan meskipun ibu telah membangun kehidupan yang baik, dengan saat-saat kebahagiaan sejati, selalu ada bagian dari diri ibu yang bertanya-tanya, bagaimana jika ibu mengikuti impian masa muda ibu? Bagaimana jika ibu mengambil lebih banyak risiko? Bagaimana jika ibu lebih mendengarkan hati ibu dan lebih sedikit mendengarkan suara-suara eksternal?" Citra mendengarkan terpesona. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya membawa pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ibu tidak ingin kamu mencapai usia 62 tahun. Seperti ibu dengan penyesalan yang sama," lanjut Ibu Rini. "Kesempatan ini tampaknya sangat cocok dengan siapa dirimu sebenarnya, bukan dengan siapa yang ibu atau masyarakat harapkan, tetapi dengan esensi sejatimu." Pak Budi mengangguk setuju. "Ibumu benar, nak. Selain itu, ini bukan berarti kamu meninggalkan segalanya untuk sebuah keinginan sesaat. Ini adalah proyek profesional yang serius, dengan tujuan mulia, di samping seseorang yang jelas menghargaimu apa adanya." Percakapan itu adalah titik balik bagi Citra. Dalam minggu-minggu berikutnya, ia mengatur hidupnya untuk memungkinkan partisipasi dalam proyek tersebut. Ia menegosiasikan cuti tanpa bayaran selama 6 bulan dengan Nusantara Logistik, waktu yang cukup untuk ekspedisi dan untuk memproses materi yang dikumpulkan nanti. Ia menyewakan apartemennya kepada sepasang teman, menghasilkan pendapatan
yang akan membantu membiayai perjalanan. Ia melakukan riset ekstensif tentang wilayah yang akan mereka kunjungi, menjalin kontak sebelumnya dengan LSM lokal dan pemimpin masyarakat. Setiap langkah perencanaan, ia merasakan kepastian yang semakin besar bahwa ia akhirnya menapaki jalan yang benar-benar miliknya, tidak ditentukan oleh harapan keluarga, tekanan sosial atau pengkondisian masa lalu, tetapi oleh keinginan dan nilai-nilai terdalamnya sendiri. Seminggu sebelum keberangkatan, Citra mengadakan makan malam di apartemennya, mengumpulkan orang-orang yang telah penting dalam perjalanannya baru-baru ini. Gilang, orang tuanya Bunga dan Rian bersama anak-anak, dan bahkan Hana, teman yang secara tidak sengaja telah menghubungkan kembali Citra dengan Gilang. Itu adalah malam perayaan tidak hanya untuk petualangan baru yang akan datang, tetapi juga untuk transformasi yang telah dialami semua orang dalam beberapa bulan terakhir. Ada perasaan pembaruan yang nyata di sana, siklus yang ditutup agar yang lain bisa dimulai. Setelah makan malam, sementara semua orang berbincang dengan antusias di ruang tamu, Citra menyelinap sejenak ke balkon. Ia mengamati kota yang selalu menjadi rumahnya, merasakan campuran nostalgia antisipatif dan kegembiraan akan hal tak dikenal yang menantinya. Gilang menemukannya di sana, bergabung dalam keheningan dengannya menatap pemandangan kota. Berpikir ulang, tanyanya lembut, memperhatikan ekspresi reflektifnya. Citra tersenyum, menggelengkan kepala, tidak hanya bersyukur. Untuk semua yang kualami di sini, untuk semua pelajaran bahkan yang sulit, dan untuk semua orang yang membantuku sampai di tempatku sekarang. Gilang mengangguk, penuh pengertian. Tahu tidak apa yang paling kucintai darimu? Kemampuanmu untuk mengintegrasikan semua bagian dari ceritamu, bahkan yang menyakitkan, menjadi sesuatu yang koheren dan bermakna. Citra berbalik menghadapnya, merasakan gelombang emosi saat mengenali kebenaran dalam kata-katanya. Itu karena aku akhirnya mengerti bahwa kita tidak perlu menolak masa lalu kita untuk membangun masa depan yang berbeda. Kita bisa belajar tumbuh berubah tanpa menyangkal akar kita. Gilang tersenyum menyentuh wajahnya dengan lembut. Siap untuk petualangan baru ini? Lebih dari siap, jawab Citra, dengan keyakinan tenang yang datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Pada saat itu, dengan kota yang sangat ia cintai sebagai saksi dan orang-orang terpenting dalam hidupnya berkumpul hanya beberapa langkah jauhnya, Citra tahu bahwa ia telah mencapai titik keseimbangan yang langka dan berharga. Tempat di mana masa lalu tidak memenjarakannya, di mana masa kini dijalani dengan penuh, dan di mana masa depan terbuka di cakrawala kemungkinan. Apartemennya, yang telah lama hanya menjadi simbol kemandiriannya, tempat perlindungan terhadap tekanan eksternal, kini mewakili sesuatu yang lebih dalam. Titik awal untuk penerbangan baru, fondasi aman yang memungkinkannya mengambil risiko di luar zona nyamannya. Perjalanannya tidak mudah, ada air mata, konfrontasi, saat-saat putus asa. Tetapi setiap tantangan, setiap rintangan yang diatasi telah berkontribusi untuk mengubahnya menjadi wanita seperti sekarang. Kuat, ya, tetapi juga fleksibel, mandiri, tetapi mampu menjalin hubungan yang mendalam. Bertekad, tetapi terbuka untuk kemungkinan baru. Ketika mereka kembali bergabung dengan yang lain, Citra membawa serta keyakinan yang tenang. Ia tidak tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ekspedisi ke Kalimantan hanya akan menjadi petualangan sementara atau awal dari karier baru? Apakah hubungannya dengan Gilang akan semakin berkembang atau menghadapi tantangan baru? Apakah ikatan yang dibangun kembali dengan keluarganya akan terus menguat? Apa yang ia tahu, dengan kejelasan yang belum pernah ia alami sebelumnya, adalah bahwa ia akhirnya hidup dengan caranya sendiri. Bukan sebagai reaksi terhadap apa yang diharapkan orang lain. Bukan sebagai pelarian dari apa yang ia takuti, tetapi sebagai ekspresi otentik dari siapa dirinya sebenarnya. Dan itu lebih dari pencapaian materi atau status profesional apapun, adalah kebebasan sejati yang selalu ia cari. Melihat sekeliling, pada wajah-wajah tersenyum orang-orang yang ia cintai, Citra merasakan kepenuhan yang melampaui kata-kata. Rumahnya, baik ruang fisik maupun tempat emosional yang telah ia bangun, akhirnya menjadi cerminan sejati dari dirinya sendiri. Ramah tanpa mencekik, kuat tanpa kaku,
terbuka pada dunia tanpa kehilangan esensi uniknya. Keesokan harinya, ketika ia berangkat untuk tahap pertama dari perjalanan baru itu, ia tidak hanya membawa koper yang disiapkan dengan cermat, tetapi juga hati yang damai, berdamai dengan masa lalunya, dan terbuka terhadap kemungkinan tak terbatas di masa depan. Karena, pada akhirnya, ia mengerti bahwa hidup bukanlah tentang menemukan tempat yang sempurna untuk disebut rumah, tetapi tentang menciptakan rumah di dalam dirinya sendiri. Ruang batin untuk penerimaan diri, cinta, dan kebijaksanaan yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Dan dengan pemahaman itu, Citra akhirnya siap untuk terbang. Akhir cerita para pendengar sekalian, kami harap perjalanan Citra telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti kisah-kisah lain yang sama menawan dan emosionalnya, kami telah menyiapkan daftar putar khusus yang bisa Anda temukan dengan mengklik tautan di sebelah kiri. Jika narasi tentang pemulihan dan penemuan diri ini beresonansi dengan Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan menyukai video ini. Setiap hari, kami menghadirkan cerita-cerita baru yang mengeksplorasi kompleksitas hubungan antar manusia dan jalan menuju pemenuhan pribadi. Bagikan di kolom komentar momen mana dari kisah Citra yang paling menyentuh Anda, dan apakah Anda pernah mengalami situasi serupa di keluarga Anda sendiri. Kami sangat ingin mengetahui perjalanan Anda.